Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Yang saya hormati Ibu Ketua STAN Teguh Direng Melabuh, para wakil ketua, para pelakajur ya, aktivitas akademika STAN Melabuh. Yang saya hormati Pak Arwayan Ramli, Ketua P3M yang sudah menginisiasi program ini yang cukup luar biasa. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati juga ini Ibu Prof. Yunisrina Kismullah Yusuf atau dipanggil Ibu Yuyun ya, dari Dinas Sosial. Yang saya banggakan, yang saya hormati juga para audiens, para peserta coaching klinik artikel ilmiah STAN Melabuh. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang pemantik luar biasa. Ibu Yuyun, ya, seorang profesor di USK ya. Beliau lahir pada tahun 1980, tapi sekarang sudah menjadi profesor, sekarang mengurus anak-anaknya yang 6 orang, seorang ibu, seorang perempuan yang cukup luar biasa. Dan beliau menyelesaikan studi S2 S3-nya di Universitas Malaya. Kemudian juga menulis cukup produktif ya. Saya tadi baca satu artikel dicatat ya. Ini ternyata punya Kak Fidatul Husna. Itu nulis tentang biografi Prof. Yuyun yang luar biasa berjuang ya, berjuang di tengah ngurus anaknya yang kurang sehat pada saat itu lagi tesis disertasi. Dan beliau juga berjuang untuk mengurus keluarganya itu tadi sambil menulis terus begitu. Dan uniknya beliau ketika mengajukan pangkat lektor kepala, ternyata itu lompat lektor langsung ke guru besar begitu. Karena beliau yang disebut oleh panitia sidang itu cukup untuk mencapai guru besar. Ini sesuatu prestasi yang sangat luar biasa. Seorang perempuan, seorang ibu yang begitu gigih ya, memperjuangkan jalan akademik hingga sampai ke titik yang sangat dinanti-nantikan oleh para dosen dan para akademisi begitu, menjadi guru besar. Dan hari ini kita ingin dengar ya, bagaimana sih Ibu Yuyun, Prof. Yuyun ini melakukan jalan akademik itu semua sampai pada titik itu. Kemudian nanti mungkin beliau akan kasih beberapa pandangan bagaimana kita harus menulis satu jurnal yang kemudian dipublish ke jurnal terindeks Scopus ya. Tadi pada awal pembukaan Zoom ini kita sempat bincang-bincang sama Prof. Yuyun. Prof. Yuyun cerita itu tidak mudah ya, tidak short dan singkat ya. Bahkan beliau bisa nunggu 1,5 tahun untuk publikasi, dan privilege-nya itu semua gratis gitu. Jadi tidak berbayar. Jadi teman-teman, mari kita dengarkan presentasi dan bagaimana uraian Prof. Yuyun terhadap membangun karakter akademik yang seharusnya menjadi fashion seorang dosen ya. Nantinya untuk bisa tembus ke jurnal terindeks Scopus ya. Mudah-mudahan pasca ini kita bisa nulis dan kita bisa minta Prof. Yuyun juga nanti jadi salah satu ya mungkin editor yang bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah berkembang di STAN Melabuh. Perlu diketahui Ibu Yuyun, STAN Melabuh juga sudah punya beberapa jurnal yang terindeks Sinta, dan kita terus berupaya untuk bisa tembus juga ke Sinta 2 maksimalnya dan maksimal ke Scopus gitu. Jadi saya pikir itu saja pembukaan. Saya persilakan Ibu Yuyun untuk memberikan uraian dan presentasi sampai jam 11 ya. Nanti kemudian 1 jam kita lakukan tanya jawab. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhajir untuk perkenalannya yang sangat lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu boleh panggil saya Yuyun. Saya kalau di rumah di kampus sering dipanggil oleh kawan-kawan saya dengan panggilan Yuyun. Jadi ini sebenarnya webinar ini lebih ke mungkin berbagi pengalaman tentang bagaimana artikel-artikel yang kita tulis itu bisa diterima di jurnal-jurnal bereputasi khususnya. Jadi memang perjalanan ke jurnal bereputasi itu tidak
singkat, maksudnya perjalanan saya misalnya publish di jurnal Q1, jurnal Q2, itu tidak ada masa tunggunya, misalnya 2 bulan sudah terbit, 3 bulan sudah terbit. Itu minimal 6 bulan, bahkan ada yang kalau di jurnal Elsevier itu 1,5 tahun. Nah, itu untuk satu artikel, proses satu artikel. Itu belum lagi nanti yang di-reject, ya. Ini saya lihat ada kolega saya di sini, Bu Maya, itu kami ada satu artikel, dia melanglang buana di 10 jurnal. Karena jurnal itu kan kita tidak boleh melakukan multiple submission. Nanti kita bahas itu apa. Jadi submit ke satu jurnal, tunggu hasilnya. Kalau di-reject, baru boleh submit ke jurnal yang lain. Jadi kami sampai 10 jurnal ya mereject artikel kami, tapi kami terus berusaha. Ya, kalau ada jurnal yang memberikan komentar misalnya alasan mereka mereject apa, andaikan bagian itu bisa kita perbaiki ya. Yang misalnya tidak bisa kita perbaiki kalau jurnal itu mengomentari misalnya ini novelty-nya tidak ada. Nah, maksudnya penelitian ini sudah terlalu banyak. Itu pun jangan kecil hati. Ya, ada jurnal itu mungkin dia sudah terlalu banyak dia publish topik tersebut, ya. Jadinya waktu dia menerima artikel kita, dia merasa sudah ada informasi tentang topik ini di jurnal dia. Ya, jadi dia merasa it is enough kami publish tentang topik ini. Jadi kita coba ke jurnal lain, karena ada jurnal lain mungkin di mereka topik kita itu masuk ke scope mereka, tapi mereka belum publish judul yang serupa dengan penelitian kita. Nah, itu chance-nya ada, ya. Pengalaman saya dengan mahasiswa, karena saya buat penelitian semuanya dengan mahasiswa. Ya, seperti dengan Pak Muhajir bilang tadi, anak saya 6, kapan saya ke lapangan ambil data? Sekarang anak saya paling kecil masih bayi, ya, masih 1,5 tahun. Kapan saya pergi ke Gayo misalnya untuk ambil data? Kapan saya pergi ke Sama Dua untuk ambil data? Karena mahasiswa saya yang buat khusus tentang bahasa daerahnya itu kan mereka pulang kampung untuk ambil data. Ya, ada yang data kami ke Sibre, ada yang datanya jauh-jauh. Mana sempat saya turun ke lapangan. Jadi memang dosen dengan mahasiswa itu harus saling kerjasama, ya. Kita harus saling memberikan benefit to each other. Yang mahasiswa dia bisa siap kuliah dengan tesis yang bagus, dan kita dosen pun dengan mahasiswa bisa mendapatkan publikasi. Ya. Mahasiswa itu kan tidak kita buang namanya dari publikasi. Saya dengan mahasiswa misalnya masih S1, itu nama-nama mereka sudah keluar di Scopus profile. Ya. Jadi mereka pun bahagia. Ya. USK memberikan insentif, ke mereka pun kita bagi. Jadi mereka pun maksudnya kalau kita ajak publish di jurnal-jurnal besar, nama mereka misalnya kita turunkan jadi nama kedua, ketiga, itu tidak masalah, ya. Karena kalau saya menulis dengan mahasiswa, ini khususnya S1, tapi kalau S2 itu memang sudah ada aturan dari USK. Kalau S2 nama mahasiswa author. Nah, kalau S1 itu masih bisa. Nah, jadi saya sering mengambil data saja dari mereka. Nah, kemudian nanti bagian introduction, literature review, method, ya kan itu semuanya kita memang harus tulis ulang apabila memang ingin tembus ke jurnal-jurnal yang besar. Tapi setidaknya mereka sudah membantu kita mendapatkan data, begitu ya. Jadi memang dosen dan mahasiswa itu harus saling kerjasama. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saya share sedikit bahan yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu. Nanti insya Allah PPT-nya saya akan kirim ke Pak Muhajir. Iya, makasih Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Ini oke. Bapak Ibu nampak semuanya yang saya share screen? Iya, nampak Ibu. Mungkin biar lebih nanti dialogis Bu, Ibu saya presentasi, kalau ada peserta ingin tanya kita persilakan. Boleh. Ya, silakan Ibu. Bagus sekali. Oke. Iya. Jadi kita lihat dulu ini untuk para dosen ya, poin-poin yang harus diingat saat kita
ingin melakukan sebuah penelitian. Ya, ada orang beranggapan penelitian itu selalu harus dananya banyak begitu, baru bisa kita jalankan. Ya, itu jangan dipikir seperti itu. Kalau kita pikir selalu dana yang banyak itu, penelitian memang tidak akan pernah jalan. Ya, apalagi misalnya kita di bidang sosial. Ya, di bidang sosial apapun di sekitar kita itu bisa menjadi data. Ya, kalau saya misalnya dari linguistik, koran yang saya baca tiap hari bisa menjadi data saya. Apakah yang cetak, apakah yang online, ya. Billboard, advertisement yang saya lihat di sepanjang jalan yang setiap pagi saya lalui dari Nesu ke Darussalam, itu bisa jadi data saya, ya kan? Cara saya berkomunikasi dengan kawan-kawan saya, cara orang tua berkomunikasi dengan saya misalnya, cara saya berkomunikasi dengan anak saya, itu udah bisa jadi data saya. Saya pergi ke orang kawin, saya dengar ada pantun, ini namanya semapa kalau di masyarakat PD. Itu pun bisa jadi data penelitian saya. Saya baca novel, ini novel ini dari penulis terkenal, bagus sekali novelnya. Itu pun bisa menjadi data penelitian saya, ya. Jadi di bidang sosial itu, apalagi misalnya kami di linguistik, itu memang data itu ada di mana-mana, ya, ada di dalam masyarakat kita. Nah, jadi jangan selalu berpikir saya harus ada uang sekian-sekian baru saya bisa menulis artikel, ya. Insya Allah dengan apa yang sudah ada di sekitar kita, yang bentuknya itu free, itu sudah bisa kita jadikan artikel, ya. Nah, menulis pertama itu biasanya pasti bagi new riders ataupun beginners itu memang biasanya paling sulit, ya. Makanya kita cari teman untuk menulis, cari co-authors, ya. Kemudian ide-ide lama misalnya, itu masih juga bisa dipublish, tapi lihat juga keadaan, ya. Contohnya begini, misalnya saya dulu pernah merekam sebuah interaksi di kelas waktu saya sedang S2 di University Malaya. Ya, jadi mereka kan di Malaysia itu melakukan code switching itu sangat banyak. Code switching itu bisa dalam satu kelas sampai 4 bahasa. Ya, bisa kita bilang bahkan 5 kalau ditambah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu, ada yang berbicara bahasa Tamil di situ, ada yang Cina, ya, yang orang Islam mungkin ada yang lagi memasukkan bahasa Arab. Nah, rekaman itu saya ambil tahun 2006. Ya, nah kalau keadaan masyarakat Melayu itu masih seperti itu sampai hari ini, data itu kan sebenarnya masih bisa kita gunakan. Ya, apa yang bisa kita lihat dari data itu? Oh, misalnya mungkin tentang code switching, ya, ahli kode, ya, code switching. Apa fungsi code switching di kelas di situ? Oh, atau kemudian kita ingin melihat language features dari penutur Melayu yang terdiri dari berbagai macam etnik. Nah, itu hanya dari satu data saja. Oh, misalnya di kelas itu mereka selain melakukan code switching itu memang ada istilah-istilah pinjaman misalnya, yang misalnya dari bahasa Inggris itu dipinjamkan ke bahasa Melayu. Misalnya begini, tuition. Tuition itu SPP, ya kan? Mereka, you udah bayar tuition. Nah, tuition tapi ditulis nanti TUISYN. Nah, kita mau identify, ya, apa-apa saja kata bahasa Inggris yang dipinjamkan ke bahasa Melayu misalnya, ya kan? Nah, itu udah 3 penelitian. Oh, satu lagi penggunaan partikel lah, ya kan ciri khas orang Melayu sekali. Iyalah, tak nak lah, ya kan. Jadi lah itu bisa kita digunakan dalam konteks positif, bisa negatif. Partikel lah, ya, the feature of lah. Udah 4 penelitian hanya dari satu rekaman, ya. Jadi ide-ide lama, data yang sudah kita ambil dari beberapa tahun yang lalu itu, coba lihat. Kalau misalnya situasinya masih seperti itu, atau ada yang bisa kita, do something with that data, so nggak perlu lagi jauh-jauh ambil data. Ya, yang sudah ada kita simpan di dalam laptop bisa jadi data. Namun yang paling penting kita harus selalu update referensi. Misalnya data ini dulu diambil tahun 2010, tapi tentang code switching kan sudah antara 2010-2022 kan banyak sekali tuh penelitian dalam code switching. Jadi saat kita menulis previous studies ya kita update. Janganlah kita ambil penelitian
penelitian di bawah 2010, ya kita ambil yang dalam waktu 5 tahun terakhir, ya, maksimal dalam 10 tahun terakhir. Kemudian tegaskan research gap. Kalau memang seperti tadi misalnya language features of the Malay speakers belum ada nih, belum banyak yang tulis misalnya kan. Apalagi ini kami bukan hanya melihat dari penutur Melayu saja, tapi saat keempat etnik itu saling berinteraksi misalnya. Jadi tegaskan research gap-nya apa. Itu dengan data yang memang sudah ada di dalam laptop Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi yang kita bahas Pak Muhajir sebelum kita mulai acara, luangkan waktu. Ya, memang waktu itu rasanya susah sekali untuk kita masukkan dalam jadwal kita, tapi memang harus ada waktu. Kalau saya berikan waktu untuk mahasiswa saya hari ini hari konsul, ya. Nah, kalau hari lain itu bukan hari konsul. Jadi mahasiswa itu memang saya yang atur jadwal konsultasi mereka, bukan mahasiswa yang mengatur jadwal konsultasi dengan saya, ya. Kecuali itu mahasiswa-mahasiswa yang mekarat, ya kan mungkin Bapak Ibu dosen sudah paham, yang misalnya mau DO, yang ini itu oke lah exception. Tapi dari awal saya ada grup supervisi saya itu, dari awal saya sudah siapapun setiap saya masukkan mahasiswa baru yang akan saya bimbing ke grup itu saya sudah tegaskan. Jangan mencari-cari saya saat kalian mau DO. Ya, kalau misalnya selama ini menghilang tanpa jejak, tidak ada alasan. Nah, jadi intinya usahakan untuk siap tepat waktu. Oke, kemudian sudah siap artikel, carilah jurnal yang sesuai. Mencari jurnal ini juga bukan 1 jam sudah dapat. Saya kadang-kadang di hari saya menulis itu, saya tidak sempat menulis. Karena seharian saya sudah duduk cari jurnal saja. Ya. Ini pernah saya, sebenarnya kalau list daftar jurnal itu saya sudah buat sekitar 2 tahun yang lalu. Saya ada waktu luang seharian penuh, tidak ada kelas, tidak ada bimbing, tidak ada seminar, tidak ada proposal, ya kan. Saya duduk, saya buka misalnya website Sinta, saya buka website Scopus, saya search subjek di website-website kedua itu untuk jurnal yang kira-kira bisa menjadi jurnal sasaran saya. Jadi saya buat list itu, memang ada listnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini jurnal ini namanya apa, publishernya apa, kalau dia ada APC berapa, begitu. Saya ada list itu saya sudah buat. Jadi kapan-kapan misalnya nanti sudah ada artikel, itu saya bisa masuk ke list yang sudah saya buat sendiri, karena kadang-kadang kita kan tahu juga kemampuan kita. Ada jurnal misalnya, aduh ini nampaknya tinggi kali, ini nggak mungkin ke sini. Saya cari yang kira-kira sesuai kemampuan saya dan sesuai dengan topik penelitian saya. Saya misalnya menulis sering di ELT, linguistik, literature, jadi saya cari jurnal-jurnal itu. Jadi saya tidak ada intake-intake jurnal-jurnal yang lain. Nah, jadi cari jurnal yang sesuai. Nah, waktu submit pertama sekali, itu siap-siap ditolak. Ya, seperti saya dengan kolega saya tadi, Bu Maya, kami ada 10 jurnal mereject artikel tersebut. Rasanya 4 tahun lebih dia melanglang buana dari satu jurnal ke jurnal yang lain. Akhirnya mendarat juga di jurnal yang Scopus, walaupun statusnya waktu itu masih Q4. Tapi mendarat juga dia di Scopus, alhamdulillah. Jadi memang harus sabar, ya. Menulis ini harus sabar, tidak boleh kita marah-marah membaca komentar reviewer, ya. Kan reviewer itu bukan untuk mereka itu kan membantu kita sebenarnya. Ya, di mana kira-kira kekurangan artikel kita? Ya, kita kan bisa perbaiki. Jadi waktu kita sudah publish, kita pun puas. Kita tidak malu baca artikel kita sendiri yang sudah dipublish. Ya, sekarang publikasi semuanya online. Semua orang bisa akses apa yang kita tulis, ya. Jadi kalau saya memang suka itu menerima komentar reviewer yang banyak, yang maksudnya komentar yang mendetil. Saya senang. Jadi waktu saya publish itu kan bukan untuk mereka. Nggak ada untung apa-apa bagi mereka. Mereka duduk membaca, itu kan bentuk pengabdian masyarakat. Mereka tidak dibayar. Saya menjadi reviewer di 15 jurnal internasional. Tidak ada satupun yang bayar saya. Ya, saya jadi setiap bulan terima artikel untuk saya review. Belum lagi artikel yang saya urus di jurnal SEAL. Ya.
Jadi itu udah memang bentuk pengabdian saya untuk bidang ilmu saya begitu. Ya, jadi kita reviewer, kita kasih komentar, kita sebenarnya membantu penulis itu ya. Nah, jadi kalau di reject, jangan sedih, ya, revisi lagi, submit ke jurnal yang lain ya. Karena jurnal itu sangat-sangat banyak, bukan hanya 1 sampai 5 tapi sangat-sangat banyak. Satu lagi persistent, ya, harus ada keyakinan, harus optimis. Ya, in everything you do harus optimis ya. Hasilnya tidak bagus, no problem. Penting kita sudah berusaha. Saya selalu begitu. Anak saya misalnya di sekolah, satu pun nggak ada yang punya ranking. Nggak ada yang ranking 1, 2, 3, nggak ada. Ya, karena saya tahu masing-masing anak saya itu kemampuannya berbeda-beda. Kalau saya mengajar mata kuliah linguistik, kita memang satu hari itu bahkan membahas tentang multiple intelligence. Ya, jadi saya tahu kemampuan anak saya itu berbeda-beda. Ya, jadi mentang-mentang tidak ranking 1, tidak ranking 2, nanti dia nggak akan jadi orang. That's not true, ya. Bukan begitu. That's not how it works. Kita semua manusia Allah berikan portion masing-masing, kelebihan masing-masing. Jadi ya di situ kita fokus. Tidak perlu kita untuk semua subjek itu kita bisa, ya. Nah, jadi itulah dia. Harus tetap optimis. Yang penting berusaha. Hasilnya tidak bagus, is no problem. Yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, kemudian kalau ingin mempublish artikel Bapak Ibu, jangan dipublish duluan di blog atau website pribadi. Ya, karena jurnal itu seperti kami di SEAL misalnya, kita ada diberikan account Turnitin oleh USK ya. Semua chief editor jurnal yang berada di bawah USK itu kita diberikan account Turnitin. Nah, kalau misalnya ada satu artikel, saya sering itu terima artikel di SEAL, ya artikelnya bagus sekali ya kan. Waktu kita mau kirim ke reviewer itu biasanya di bagian initial screening, kalau sudah lolos misalnya dari segi struktur artikel, sudah lolos misalnya sudah mengikuti guideline, itu kan dia langkah berikutnya kita kirim ke reviewer. Tapi di antara itu kita masukkan ke Turnitin dulu. Nah, itu kadang-kadang sering keluar Turnitin 30%, 35%, ya kan? Waktu kita cek, rupanya tesisnya sudah di-online-kan. Ya, sudah di-online-kan oleh universitasnya. Nah, itu memang sangat disayangkan, kita tidak bisa publish lagi. Ya, kalau sudah di-online-kan, tidak bisa dipublish lagi. Makanya di USK itu kita ada istilah namanya embargo. Ya, diberikan embargo 2 tahun. Sama seperti waktu saya kuliah di UM dulu. Ya, misalnya begini, ada satu tesis mahasiswa ini bagus. Jadi kita menandatangani surat embargo bahwa tesis ini memang mahasiswa wajib berikan ke pustaka USK sebagai repositori mereka. Tapi repositori itu berbentuk tertutup, maksudnya tidak di-online-kan. Jadi yang muncul di situ hanya namanya, abstrak NIM-nya dengan abstraknya, ya, judul tesisnya. Tapi isinya itu tidak dipublish ke publik. Jadi kita ada waktu dalam 2 tahun itu untuk mempublishnya dulu ke jurnal. Nah, saya dulu begitu juga waktu ambil S2 S3 di University Malaya. Ya, dalam dari tesis S3 saya sudah publish sampai 5 artikel sekarang dari data tesis S3 saja, ya. Jadi waktu itu kita tesis saya di embargo 2 tahun. Dalam masa 2 tahun itu saya publish sana publish ini, ya kan? Setelah itu baru tesis saya di-online-kan. Itu enggak masalah lagi. Ya, itu tidak masalah lagi. Yang penting waktu kita submit ke jurnal, Turnitin-nya itu mungkin tiap jurnal beda-beda aturannya ya. Kalau di SEAL tidak boleh lebih dari 20% hasil Turnitin ya. Walaupun aturan dikti 24%, kita turunkan lagi ke 20% karena kenapa? Masa menunggu di SEAL itu lama. Bisa sampai sekarang ini minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Ya kan, siapa tahu nanti ada yang publish di topik yang sama, ada kira-kira kata-kata yang sama, ya tiba-tiba dari 20% naik ke 23% waktu sudah diterbitkan, ya kan? Makanya kita berikan maksimal batasnya itu 20%, ya, walaupun dikti menerima maksimal 24% untuk pengurusan fungsional, pengurusan pangkat dan lainnya. Ya, kemudian itu dia tadi, tulis terus, jangan takut gagal, ya. Gagal itu biasa, ya, maksudnya it's life, ya, it's okay. Kita pertama menulis di reject 10 kali, kalau saya itu biasa, ya. Yang satu lagi tekun, harus coba terus, jangan menyerah. Ya, ini mungkin saya kasih
Pak. Jadi saya di laptop saya ini ada satu folder memang, ya namanya ini article in progress. Ini saya coba share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu nampak ini folder saya, articles in progress. Ya, ini ada in writing. Ya, 1, 2, 3 saya ini yang artikel sedang berkolaborasi dengan saya. Ada sekitar 21 artikel nih masih dalam antrian ya. Jadi memang untuk sementara ini saya kalau udah mau ditambah lagi orang ajak kolaborasi, bukannya saya tidak mau, tapi untuk sekarang saja masih 21 artikel yang menunggu saya ya. Nah, kalau sudah siap kita kirim ke jurnal. Nah, ini yang status in review itu sedang di recheck. Sedang di review ya. Kemudian yang ini yang sudah publish yang accepted. Nah, ini contoh yang artikel saya dengan kolega saya ini. Coba lihat. Nah, ini ya, ini saya buka foldernya. Ini udah terbit, alhamdulillah baru-baru ini bulan ini. Ini coba lihat berapa kali artikel kami di reject. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali di reject. Yang ke-9 baru accepted. Ya, mahasiswa ini udah hampir tamat S2 dia. Ini dari dia S1 dia udah hampir tamat S2 baru artikelnya terbit ya. Nah, itu memang butuh kesabaran. Ya, kadang-kadang kita submit ke jurnal, mereka langsung reject tidak ada alasan ya kan, kita submit ke jurnal lain kadang-kadang lama menunggu, hasilnya tetap reject. Kemudian ada jurnal ada diberikan komentar kenapa di reject ya, apa informasi apa feedback yang kita terima kita perbaiki, submit lagi ke jurnal lain baru akhirnya accepted. Jadi tidak ada artikel saya yang di sini semuanya sekali submit langsung terbit ya, ini tidak ada, semuanya melalui proses yang panjang ya. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati begitu, sekali di reject langsung menyerah ya, jangan. Dan agar artikel kita itu maksudnya begini, agar kita tidak terlalu lama menunggu hasil dari artikel yang baru kita submit, tulis lagi artikel yang lain ya. Misalnya saya ini bulan ini udah submit satu artikel ke jurnal ini ya kan. Masa menunggu itu kan minimal 3 bulan. Setelah kita 3 bulan, kalau jurnal itu belum ada kabar, baru kita tanyakan ke jurnal itu, bagaimana status artikel saya di jurnal Anda sekarang ini, ya. Nah, dalam 3 bulan menunggu itu tulis artikel yang lain, ya. Siap artikel itu, yang kedua submit ke jurnal. Dah keluar hasil dari artikel yang pertama tadi. Misalnya, aduh di reject, submit lagi ke jurnal yang lain. Nah, yang artikel kedua tadi kan masih menunggu itu, 3 bulan lagi. Tulis lagi artikel ketiga, ya. Nah, 3 bulan siap satu artikel, submit lagi ke jurnal yang lain. Begitu caranya ya. Jadi terus kita menulis begitu. Tapi gimana Bu, mana sanggup kita dalam setahun itu buat penelitian sampai 10, 9, 8. Kita kan ada mahasiswa. Itulah dia fungsi dosen dan mahasiswa tadi, saling bantu membantu. Ya, kita di bahasa Inggris ini banyak mahasiswa di S1, di S2 ya. Saya kalau lihat misalnya penelitian mahasiswa itu bagus, itu dari awal saya bilang ini nanti mungkin bisa kita publish ke jurnal besar ya. Iya Bu. Kadang saya di grup mahasiswa bimbingan, saya misalnya ada ide begitu ya kan, saya mau buat project ini untuk saya sendiri untuk hibah ya. Ini baru-baru ini saya ingin buat proyek tentang bunyi-bunyi bahasa Gayo karena fokus saya adalah fonologi. Nah, bunyi-bunyi bahasa Gayo itu pertama mahasiswa saya dari Gayo, dia mau meneliti karakter bunyi-bunyi bahasa Gayo dialek Lut. Nah, saya tanya sama dia, ada berapa dialek di Gayo? Maksudnya yang main dialects, ada 3 Bu katanya. Blangkejeran, Serbajadi dengan Lut. Tapi saya penutur Lut. Oh, oke. Buat Lut dulu. Jadi nanti saya umumkan di grup. Miss mau buat proyek penelitian. Miss perlu mahasiswa yang mau meneliti tentang dialek Serbajadi. Satu lagi dialek Blangkejeran. Yang bersedia hubungi Miss. Jadi saya berikan ide juga kalau memang saya ada ide penelitian. Karena saya tahu I will never have time to go to the field. Jadi Miss saya mau nanti tulis tesis tentang ini. Datang mahasiswa saya nih. Saya mau tulis tentang yang Serbajadi. Alhamdulillah. Dia sudah siap.
Ya, ini saya lagi cari satu lagi yang tadi Belang Kejaran, satu lagi yang mau buat tentang serba jadi. Nanti plannya apa? Plannya saya ingin membuat sebuah artikel, maksudnya yang datanya nanti banyak dari ketiga dialek tersebut. Ya, jadi kita pun bisa mengajak mahasiswa, Bapak Ibu ada ide penelitian untuk ini, ajak mereka jadikan part of their project untuk skripsi atau tesis. Ya, nanti ini digabung seperti ini adik saya lagi ambil S3. S3 penelitian dia tentang adik saya arsitek. Ya, penelitian dia tentang antropometri orang Aceh untuk desain dapur. Ya, adik saya dia mau fokus ke interior. Jadi di situ harus ada sejarah tentang dapur orang Aceh itu bagaimana, ya. Kemudian harus ada informasi tentang cara masak orang Aceh itu bagaimana, ya. Maksudnya dari bentuk dapur bagaimana, peralatan untuk dapur bagaimana. Jadi itu kan dia bagi-bagi itu proyeknya, dia ajak mahasiswanya. Ini Miss mau perlu istilahnya research assistant untuk membuat siapa mau membuat penelitian tentang sejarah dapur orang Aceh misalnya. Oh, udah ada mahasiswanya. Ini Miss mau buat tentang ini. Jadi kan dari gabung-gabungan itu dia sambil dia bimbing mahasiswa, dia sambil belajar, dia pun dapat benefitnya ya. Itulah dia. Jadi dosen dengan mahasiswa itu harus saling kerjasama ya. Jadi jangan mahasiswa sendiri, dosen sendiri. Jadi sama-sama saling belajar. Saya pun sampai hari ini masih terus belajar. Yang tidak ada istilahnya sudah tahu semuanya, because there is always something new to learn about. Oke, nah jadi sekarang kita masuk ke penulisan naskah. Ya, penulisan naskah apabila Bapak Ibu dosen saya yakin sudah tahu semua struktur sebuah artikel itu. Yang pertama kita harus ada judul, abstrak, kemudian introduction. Berikutnya literature review. Ada jurnal di mana introduction dengan literature review itu bisa digabung. Ya, ada yang minta dipisah. Kemudian method. Setelah method, result, kemudian discussion. Ada jurnal yang membolehkan result and discussion digabung, ada yang diminta untuk dipisah. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian conclusion, itu wajib ada. Satu lagi references. Ya, references ini juga wajib. Dan apakah kita mau mengikuti APA style, apakah kita mau mengikuti MLA style, Chicago style, itu tergantung jurnal. Ya, seperti kawan saya tadi, saya dengan kawan saya di reject di 8 jurnal. Ya, jurnal pertama mau APA style, kemudian dapat jurnal kedua, ini nampaknya cocok. Rupanya dia MLA style, ubah lagi bagian referensi. Ya, di reject. Jurnal ketiga balik ke APA style, tapi bukan yang APA 6, kami mau APA 7, ubah lagi. Segi aturan jurnal itu harus kita ikuti, ya, tidak bisa kita yang mengatur jurnal. Sama seperti Bapak Ibu di jurusan menulis tesis, skripsi, itu kan ada SOP-nya. Mahasiswa wajib ikut. Kalau tidak mau ikut SOP jurusan, itu sudah pasti sekjur nggak akan ACC, mahasiswa itu naik sidang, ya kan? Walaupun dosennya sudah ACC misalnya, ini mahasiswa ini udah bisa naik sidang. Nah, tapi sampai ke tangan sekjur yang yang orang yang memberikan jadwal itu, dia lihat, ini kamu belum ikut SOP jurusan, walaupun kontennya udah siap, tetap jadwal itu akan ditunda sampai diperbaiki skripsinya mengikuti SOP jurusan, ya kan? Nah, jadi sama seperti jurnal, ya. Tetap ikuti semua aturan jurnal. Saya ada juga itu mereject artikel karena tidak ikut template di seal. Kita sudah berikan template di website. Ya, waktu artikel itu masuk, dia rupanya mungkin pernah di reject di jurnal sebelumnya, sudah ikut template mereka, di reject, submit ke seal tanpa mengubah template, ya kan? Karena saya juga penulis yang aktif, saya lihat, wah, ini kan template jurnal ini begitu. Ini template jurnal A ini. Saya sudah pernah submit dan publish di sini. Oh, ini artinya di reject oleh jurnal itu, jurnal ini, ya kan, jurnal A. Jadi itu kan memberikan kesan kepada saya, editor, pasti ada alasan di reject. Jadi saya pun di reject juga. Ya, enggak ada pun saya duduk mau lihat isinya apa karena dari awal tidak ikut aturan jurnal, ya. Nah, apalagi seal ini sudah Scopus. Alhamdulillah kita Q1. Tiap bulan itu sampai 100 artikel yang masuk. Ya, tahun lalu kami mereject 900 artikel.
Ya, jadi karena yang kita terbitkan hanya 75 artikel per tahun, ya. Nah, kita tidak ada publish banyak-banyak karena kita tahu ini yang kerja dosen semua, ya, tidak ada di luar dosen begitu. Jadi itulah dia. Jadi yang tidak ada ikut aturan, template jurnal dari awal sudah kita reject. Oke, judul. Nah, judul itu menulis judul berbeda dengan cara kita menulis judul untuk skripsi, tesis atau disertasi, ya. Itu yang Bapak Ibu sudah pernah membimbing tesis pasti terasa ya kan, judul tesis itu biasanya sangat panjang dan lengkap begitu. Ya, misalnya the implementation of the let's say jigsaw puzzle to improve students reading skills, di bawah buka kurung lagi a quantitative study conducted at blah 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 school to eighth graders, tutup kurung. Itu kan judul skripsi, ya, itu kan judul tesis. Nah, untuk jurnal jangan seperti itu. Jurnal itu perlu eye catching, ya, tapi jangan juga terlalu eye catching sampai sudah keluar jalur akademik begitu ya. Karena kita bukan menulis novel. Nah, jadi ini saya berikan contoh sebuah rumus ya. Apa yang harus ada di judul itu? Di judul itu harus tercermin sedikit hasil penelitian kita apa. Metode kita juga harus kita singgung sedikit di judul. Topiknya apa, sampelnya apa, itu harus ada di judul. Ya, ini contoh artikel saya yang dipublish, saya dan kolega dipublish tahun 2020 atau 21 ya, di jurnal The Journal of Folkloristic Research ya. Jadi sudah Q3 waktu itu, alhamdulillah saya lihat tahun ini sudah naik ke Q2 dia, tapi waktu kami publish ini masih Q3. Nah, kami membahas tentang bahasa tabu, bahasa Aceh, dalam bahasa Aceh. Jadi nah bahasa tabu itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita tuturkan di depan publik dalam masyarakat kan. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu kan ada sebuah phrase, to say or not to say. Jadi ya saya masukkan itu ke judul saya ya. Nah, to say or not to say, untuk menarik perhatian saja ya. Nah, jadi untuk mencari catchy phrase ini pun jangan yang terlalu panjang, yang singkat tapi betul-betul mengena dengan judul kita. Nah, judul sebenarnya apa? Construing. Construing itu bagian dari metode. Ini saya bold karena kita ingin mencari tahu apa itu berbagai macam tipe taboo words dalam bahasa Aceh, ya, construing, ya, contextual taboo words. Nah, itu kan memang hasil penelitian kita. Ya, apa-apa saja taboo words itu. Used by Acehnese speakers. Nah, itu topik kita adalah sebenarnya bahasa tabu oleh orang Aceh ya di Indonesia, ya kan, sampel. Nah, jadi kan semua hasil metode topik dengan sampel ini apa namanya it is presented in the title ya, even though not in detail. Tapi yang membaca itu ada gambaran dia. Ya, kenapa judul itu penting? Kalau misalnya artikel yang harus kita beli ya di Elsevier, saya pernah publish di jurnal Language and Communication, Language Sciences, itu saya gratis, saya nggak bayar. Tapi orang yang mau membaca artikel saya, mereka harus bayar jurnal itu 34.000 misalnya, $34, $35 ya kan. Nah, kalau misalnya dari judul abstrak sudah nggak lengkap, kan sia-sia kita beli. Kita lihat judulnya ini, abstraknya ini. Waktu kita baca kecewa, nggak ada hubungan dengan judul dengan abstrak. Sia-sia $35 kita keluarkan untuk artikel itu, kan begitu. Nah, makanya kalau kita submit ke jurnal yang seperti itu mereka mulai dari judul dengan abstrak sudah sangat cerewet. Karena itulah daya jual mereka, ya. They sell our title, they sell our abstract, ya. Nah, makanya dari judul dengan abstrak itu harus pertama menarik, namun betul-betul membahas tentang isi artikel kita. Jadi kita hindari istilah atau kata yang tidak penting, ya. Nah, kalau ini saya masih bisa memasukkan phrase to say or not to say karena judul saya ini tidak begitu panjang, ya kan?
Jadi biar adalah orang yang mau melihat artikel ini. Dan kadang-kadang terbukti memang. Saya lihat jumlah downloadnya itu banyak. Kan di jurnal kadang-kadang kita bisa nampak artikel ini berapa kali di-download ya. Itu memang artikel-artikel yang menarik perhatian gitu ya. Nah, kalau di SEAL ada aturan. Kita judulnya tidak boleh lebih dari 14 kata. Misalnya 15 boleh, tapi mungkin preposisi begitu ya. Ada is, of, the, itu enggak masalah. Tapi jangan sampai lebih 20 kata, 24 kata. Menurut aturan di jurnal kami itu tidak efisien ya. Nah, jadi itu juga tergantung aturan jurnal. Ada juga yang bisa menerima panjang-panjang. Tapi kami di SEAL kita membatasi 14-15 kata. Ini apa saya lanjut terus atau belum ada pertanyaan ya? Oke, nanti insya Allah bahannya saya share ya. Saya share ke Bapak Ibu semuanya. Teman-teman kalau ada mau ditanyakan silakan ya. Iya, boleh. Atau mungkin saya siapkan dulu sampai ke bagian referensi Pak ya. Nanti kita stop baru masuk ke yang berikutnya. Boleh Ibu. Silakan Ibu. Oke. Ini saya share screen sekali lagi. Kemudian abstrak. Nah, abstrak. Nah, poin utama yang harus diperhatikan dalam abstrak. Naskah ini sudah, judul sudah, abstrak. Nah kalau saya biasanya abstrak itu saya tulis setelah naskah selesai. Ya, apalagi misalnya metode yang saya gunakan itu kualitatif. Ya, sepanjang penelitian bisa berubah tiba-tiba dia, ya. Itu kualitatif biasa itu. Aduh, data kurang. Nah, telepon lagi lah subjeknya, partisipannya perlu tambah data. Nah, kualitatif biasa itu, tapi kuantitatif kan tidak bisa. Itu dari awal sudah harus fix. Regardless kuantitatif kualitatif, ya kalau misalnya saya sendiri akan menulis abstrak, akan saya poles abstrak itu setelah naskah saya selesai. Ya, nah, jadi saya maksudnya apa yang penting-penting di dalam naskah saya itu sudah tercover di dalam abstrak. Ya, kadang-kadang ada orang menulis abstrak dulu. Nanti waktu dia menuliskan banyak itu perubahan, revisi ini itu, kemudian abstraknya sudah dilupakan. Padahal kalau kita submit ke jurnal, yang pertama jurnal lihat itu adalah abstrak. Ya, judul dan abstrak dulu. What is this article about? Ya, di situ kita bisa lihat artikel itu tentang apa. Itu di abstrak. Nah, kemudian poin-poin yang penting yang harus ada di dalam abstrak itu adalah sedikit pendahuluan. Pendahuluan ini mungkin bukan pendahuluan ya, lebih baik istilahnya itu adalah saya ganti sedikit. Istilahnya itu bukan pendahuluan nih, tapi aim ya. Aimnya apa? Nah, aim-nya itu apa? Nah, jadi aim tujuan penelitian ini apa? Ya, metodenya apa? Metode itu kan bukan berarti kita harus masukkan sampai 3 paragraf di situ, tapi adalah satu kalimat sampelnya. Siapa atau apa, lokasinya di mana, instrumen yang kita gunakan apa? Itu harus ada di abstrak. Hasil penelitian kita apa? Ya, kemudian ada sedikit implication atau discussion dari pembahasan itu. 1-2 kalimat saja ya. Nah, masalah dengan kebanyakan penulis kita, ini pengalaman kami yang mengelola jurnal SEAL, penulis Indonesia selalu muka dimahnya terlalu panjang. Ya, dari awal abstraknya itu misalnya penelitian ini tentang masalah translation untuk mata kuliah dalam mata kuliah writing skill. Ya, translation in writing skill. Jadi mahasiswa ini disuruh baca satu teks dalam bahasa Inggris, ya kan? Kemudian disuruh translate sama dosennya dan disuruh tulis ulang. Maksudnya itu ide daripada teks tersebut. Ya, jadi saat peralihan dari original translation pre-writing, revision sampai ke writing itu mereka melihat permasalahan di bagian translation. Nah, jadi setengah abstrak itu sudah membahas pentingnya penelitian ini, masalah ini begitu besar sehingga penelitian ini harus dilakukan. Itu tidak perlu itu di abstrak. Itu masukkan semua di introduction. Di abstrak itu boleh langsung. This study aim to investigate
this study the objective of this study is to, langsung saja ya, be as effective as you can in abstract. Karena abstrak itu ada jurnal minta bahkan 100 kata. Baru-baru ini saya submit artikel ke English Worldwide ya, publishernya John Benjamin Publishing untuk salah satu artikel saya. Itu aturannya 100 sampai 150 kata. Kalau misalnya saya mau batat-batat sedikit, batu-batu enggak pegat serta 50 kata. Waktu saya input data itu di submission system mereka, ya itu bahkan saya tidak bisa klik next ya untuk tahap selanjutnya. Ya langsung keluar abstrak sudah disetel oleh si jurnal itu, tidak boleh lebih dari 150 kata, tidak boleh kurang dari 100 kata. Ya, jadi memang itu aturannya. Jadi kalau kita memang jurnal itu menggunakan manuskrip central system itu seperti Elsevier, Sage, ya, Springer, banyak itu yang menggunakan itu kan step by step. Pertama kita upload dulu abstrak, ya kita copy paste abstrak kita ke tempat yang sudah disediakan. Kalau udah siap nanti kita klik next atau proceed. Nah, kalau misalnya diminta 150 maksimal, kita isi 151, next-nya itu dia akan merah. Kita klik-klik, enggak akan mau dia. Jadi kita harus hapus dulu satu kata, kita baca ulang mana yang bisa dihapus sehingga 150 baru bisa kita klik next ya. Jadi sebegitunya aturan dalam penulisan abstrak ya. Nah, kemudian rapikan abstrak ya, antar kalimat itu harus saling sambung ya, dan kata itu sesuai dengan jumlah kata sesuai dengan aturan jurnal ya. Ini lagi hindari pernyataan yang berlebih-lebihan ya, seperti tadi mukadimah terlalu panjang, implication-nya terlalu panjang ya. Don't confuse the reader. Ini intinya mau berceramah atau mau memberitahu kami hasil penelitian Anda begitu ya. Jadi ini sangat penting ini untuk publikasi online, apalagi seperti jurnal yang menjual artikel kita. Itulah daya jualnya, judul dengan abstrak kita. Ya, mereka tampilkan judul, mereka tampilkan abstrak, kita baca, oh ya, saya perlu nih, ini penting untuk saya. Baru kita beli, ya kan? Nah, jadi itu daya jual mereka, ya. Ada beberapa publisher, jurnal di publisher, khususnya di Elsevier, mereka bahkan minta highlights, ya, itu poin-poin. Ya, saya ada pengalaman submit ke jurnal Language and Communication di bawah Elsevier. Apa lagi Language Sciences itu juga di bawah Elsevier ya. Case SART dulu juga di bawah Elsevier, tapi sekarang sudah kembali ke universitasnya. Jadi itu mereka waktu kita isi di sistem, maksudnya kita mau submit artikel kita, itu ada highlights. Highlights itu adalah poin-poin penting dalam penelitian kita, termasuk method, result, ya, conclusion tadi. Tapi mereka minta dalam 85 karakter per poin, bukan 85 kata, tapi karakter. Ya. Nah, jadi udah lewat tahap-tahap itu baru kita bisa upload artikel. Nah, belum lagi sudah seharian kita kerjakan tuh di reject ya. Nah, jangan sedih, jangan kecewa. Itulah proses belajar ya. Nah, setelah abstrak, introduction ya di bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan itu memang ini relatif tidak mesti dalam 3 paragraf, bisa jadi dalam 4 ya, kadang-kadang dalam 5 paragraf ya. Namun poin-poin yang penting yang harus ada dalam pendahuluan itu apa? Bagian pertama itu kita memberikan pernyataan atau gambaran umum tentang masalah yang kita teliti. Ya, misalnya kita mau meneliti tentang pengajaran bahasa Inggris, ya. Jadi di Indonesia tidak perlu mengawali introduction itu English is an international language. Tidak perlu, itu sudah pengetahuan umum sekarang ya tentang status bahasa Inggris. Langsung saja di Indonesia status bahasa Inggris itu adalah sebagai bahasa asing ya. Siswa di Indonesia diharapkan dapat menguasai skill apa? Reading, bla 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 bla, 4 skill itu. Nah, berdasarkan our preliminary findings misalnya yang kita buat, kebanyakan atau berdasarkan previous research, kebanyakan mereka itu bermasalah di skill writing ya, misalnya berikan supportnya. Siapa orang lain mengatakan writing itu yang paling bermasalah, masukkan dalam kurung
ya kan, support kita. Si Polan tahun 2017 juga bilang itu, si Polen tahun 2020 juga bilang itu, si ini tahun 2021 juga bilang itu. Tutup kurung. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, oleh karena itu guru harus mengadakan sedikit effort ya bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dan ini juga kita temukan di sekolah. Masuk kedua yang belum kita tahu ya, asumsi yang sudah ada bahwa misalnya penelitian dahulu untuk menyelesaikan masalah riding itu ada sebuah teknik ya atau ada sebuah method. Nah, namanya ini. Method ini dibuat oleh sipolan-sipolan. Nah, baru kita masuk previous studies kan. Penelitian ini metode ini sudah pernah diterapkan di sini dan hasilnya begini. Di Cina juga oleh si Che, dia melakukan penelitian ini dia menerapkan metode ini di sini hasilnya begini. Berdasarkan semua penelitian ini dapat disimpulkan metode ini memiliki keefektifan yang baik untuk meningkatkan memiliki efektivitas untuk meningkatkan writing skill misalnya. Nah, kemudian di situ baru kita masuk ke bagian yang kedua ya. Bagian kedua kita ceritakan tentang tempat yang kita teliti ya di Aceh, di sekolah ini mahasiswanya masih ini paling rendah nih berdasarkan data dari dinas, mereka nilai bahasa Inggrisnya paling rendah. Setelah kami teliti lebih lanjut, bagian bahasa Inggris yang paling bermasalah juga writing. Nah, oleh karena itu kami berusaha untuk membantu memperbaiki masalah ini dengan menerapkan penelitian tadi. Sebelum kita ucapkan itu harus ada gap of study. Gap of study itu menegaskan, misalnya begini, metode ini penelitian ini kenapa penting untuk kita lakukan di sekolah ini di Aceh untuk anak kelas itu. Ya, harus ditulis sedikit, misalnya metode dulu-dulu itu semuanya dibuat di luar Aceh misalnya. Atau metode dulu-dulu itu kebanyakan melakukan penelitiannya menggunakan experimental teaching. Kali ini kami akan menggunakan PTK ya kan, tindakan kelas. Yang penelitian dahulu fokus ke tes. Kali ini kami mau fokus ke perception. Ya, ini kita sudah tahu metode ini berhasil di sekolah ini. Kami ingin tahu alasannya berhasil kenapa. Ya, jadi kami akan mewawancara para guru. Nah, dari yang dulu-dulu semuanya berbentuk kuantitatif penelitiannya, punya kami adalah kualitatif. Nah, itu kan memberikan sebuah research gap, ya. Nah, apa yang membuat penelitian kita ini bagus begitu? Apa yang membuat penelitian kita ini penting? Bukan bagus ya. Apa yang membuat penelitian kita ini penting dan beda dengan yang sebelumnya? Nah, salah satu kekurangan penulis kita inilah yang tidak ada. Ya, yang paling sering itu membuat sebuah argumen untuk menonjolkan research gap itu yang sering tidak ada. Ya. Baru nanti paragraf terakhir presentasikan, saya tampilkan research question-nya apa. Ya, jadi setelah kita jelaskan itu semua, so what is the research question of this study? Ya, nanti di bawahnya tulis sedikit significance hasil nanti dari penelitian ini apa significance-nya? Ya, nah itu yang bagian terakhir. Ya, baru kita tutup introduction. Jadi tidak ada research question itu kita presentasikan di literature review, tidak ada kita presentasikan research question itu di bagian method, ini semua di bagian introduction. Itulah dia untuk karya ilmiah ya. Next, literature review. Literature review ini adalah latar belakang topik, teori atau masalah yang kita teliti. Di bagian ini jangan menjadi terlalu umum. Ya, misalnya Bapak Ibu menulis tentang metode ini untuk meningkatkan writing skill. Tidak perlu di situ khusus satu subheading pengertian writing itu apa. Ya, karena ini bukan tesis. Tidak perlu kita tulis pengertian writing itu apa. Kita langsung saja masuk ke metode yang sasaran kita, ya kan? Nah, metode itu apa? Mungkin di dalam itu nanti kita jelaskan metode ini sangat bagus untuk meningkatkan writing. Writing itu adalah boleh masukkan 1-2 kalimat, tapi tidak perlu bab khusus untuk writing. Ya, nah dulu-dulu memang di SEAL kita masih publish artikel-artikel seperti itu, tapi dengan makin banyaknya artikel yang masuk, kita tidak ada lagi bagian literature review itu.
minta penulisnya untuk menulis sesuatu yang maksudnya sifatnya umum begitu ya kan. Nah, jadi langsung saja metode untuk memperbaiki writing itu apa? Siapa yang establish, steps-nya bagaimana yang harus kita lakukan sehingga metode itu teknik itu berjalan ya kan. Nanti sub heading berikutnya, kelebihan metode itu apa? Teknik itu apa? Ya, berdasarkan penelitian si ini, si Polan, jelaskan the advantages of this technique. Nanti subheading berikutnya tentang disadvantages. Ya, pasti itu semua teknik yang ada tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan ya. Seperti kami dulu menerapkan STAT teknik. Ya kan, mahasiswa saya menulis tentang STAT teknik. Oh, kelebihannya mahasiswa lebih bisa bekerja sama dalam kelompok, ya kan. Namun kekurangannya apa? Rupanya di guru. STAT teknik itu kan membutuhkan guru menyiapkan misalnya key answer untuk setiap siswa di kelas. Artinya dia harus memfotokopi, kemudian reward, memberikan hadiah, harus bawa hadiah ke kelas. Ini dengan guru gaji untuk kasih makan anak sendiri nggak cukup, ya kan? Nah, jadi kan itu yang kekurangan STAT itu untuk sekolah-sekolah di daerah misalnya, untuk kerjasama bagus. Tapi masalah reward, masalah ini harus kita modify sedikit, ya kan? Jadi waktu penerapan STAT itu di bagian reward, gurunya tidak memberikan gifts tapi memberikan pujian misalnya dalam bentuk wah sangat hebat atau yang paling simple, tulis di papan tulis ya, the winner of this week, atau misalnya the best student of this week adalah pemenang saat menjalankan STAT itu di kelas begitu. Itu kan reward ya, ceritanya kita ada sedikit apresiasi. Sama seperti saya bilang tadi untuk Pak Muhajir, dosen yang publish di jurnal ini berikan sedikit reward walaupun tidak banyak ya. Nah, karena itu bentuk apresiasi. Kemudian masalah kita bagi kertas itu, gurunya menjelaskan, lo mau printer Hana di rumah katanya. Printer pun saya nggak ada di rumah. Ini harus saya bagi untuk setiap siswa, satu kelas 35 orang siswa. Saya mengajar 3 lokal, Bu. Artinya hampir 100 halaman saya harus print. Mana uang saya? Jadi kita dimodify. Jadi bagian untuk memberikan jawaban itu memang dia harus ambil waktu sekitar 5 menit, dia tulis jawabannya di papan tulis. Jadi semua siswa bisa lihat dan mereflect terhadap apa yang mereka sudah jawab dalam grup mereka. Ya. Jadi dia modify di bagian itu. Ya kan? Jadi setiap teknik itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Itu yang mau kita baca di artikel. Bukan misalnya setiap ada artikel yang masuk tentang experimental teaching. Ya, sudah ada data statistik semua. Oh, hasil dari penggunaan teknik ini menunjukkan bahwa semuanya nilai meningkat, titik, sudah habis. We don't want to read that. Walaupun teknik itu berhasil, tapi apa kendala yang dihadapi di kelas? Dan bagaimana guru atau siswa itu sama-sama menyelesaikan kendala tersebut di kelas saat menjalankan teknik tersebut. Itu yang paling penting di bagian discussion. Itu yang kita mau baca. Ya, bukan hanya hasil pretest ini menunjukkan significant difference. Sudah habis. Conclusionnya apa? Teknik ini sangat bagus, titik. Hana patih lun. Kalau sudah sangat bagus, kita semua ngomong bahasa Inggris seperti orang bule. Ya kan? Tapi nyatanya di kuliah TOEFL 470 aja nggak sampai. Nah, jadi tidak ada itu signifikan. Walaupun di pre-test itu, di post-test itu nilainya meningkat, ya kan? Tetap ada kendala di situ. We want to read that. Itu yang diinginkan oleh jurnal. Walaupun hasilnya positif, tapi di bagian discussion bahas sedikit tentang prosesnya di kelas bagaimana. Ya, penggunaan teknik itu di kelas itu bagaimana. Itu yang ya kalau bisa previous studies itu harus yang penelitian terbaru ya. Kalau kami di SIL masih bisa menerima tahun 2000 ke atas ya. Tapi ada jurnal memang sangat strict. Coba Bapak Ibu buka jurnal IJAL, Indonesian Journal of Applied Linguistics, itu jelas-jelas ditulis di guideline-nya, bahkan referensi tidak boleh pernah submit baru-baru ini kutip pengertian something tahun 80-an. Langsung di komentar. Pengertian ini sudah terupdate. Cari yang dari source terbaru. Ya. Maksudnya dalam mungkin 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Harus masuk ke situ. Karena mereka memang
the founder. Jadi, buat seperti ini. Ya, misalnya pengertian let's say di sini tentang politeness. Ya, politeness itu kan banyak dibahas oleh Leach. Itu the father of semantics misalnya, ya kan? Tapi kita kan harus update, nggak boleh kita semuanya dari si Leach. Jadi kita berikan dulu pengertiannya dalam kurung, kita tulis bahwa ide ini, pengertian ini saya baca dari si Brown tahun 2020, dari si Leach, ini yang sudah pasti foundernya di awal paragraf. Misalnya saya awali dengan Leach 1981 adalah yang pertama sekali membahas tentang ini. Kemudian pengertian dari ini adalah bla 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 dalam kurung. Saya kasih nampak sama si editor jurnal. Saya juga baca buku yang terbaru ilmunya, ya, tidak hanya membaca buku-buku yang lama. Ini salah satu cara agar misalnya kan banyak tuh yang protes, tapi kan ini mereka foundernya, masa namanya nggak masuk? Begini caranya, ya. Kemudian ada juga kadang-kadang penulis itu membuat list, ya. Misal begini, the advantages of stack technique are 1, 2, 3, 4, 5, dia buat list. Nah, list itu apabila misalnya bentuknya singkat-singkat, itu pasti harus ada sumber. Ya kan? List ini Bapak Ibu baca dari mana? Apa dari 1 orang, apa mungkin dari 3 orang, Bapak Ibu rangkumkan di situ. Jadi harus ada sumber. Jangan mengutip daftar-daftar list tanpa ada sumber, ya, di literature review. Kemudian penulisan referencing verbs, ini khusus untuk bahasa Inggris. Nah, referencing verbs contohnya, misalnya Pak Muhajir nulis, ya kan, Muhajir 2020 claims that, kan tadi present claims, Muhajir 2020 claimed that, kan past. Nah, kalau Bapak Ibu memang ingin buat semua referencing verbs itu present, semua referencing verbs di artikel Bapak Ibu harus present. Ya, jangan nanti Muhajir 2020 claims that, however, Yusuf 2019 opposed to, misalnya, opposed-nya sudah past tense. Tadi yang Muhajir present tense, itu jangan. Referencing verbs itu pilih satu. Mau present artinya present semuanya. Mau past artinya past semuanya. Itu untuk referencing verbs, ya. Nah, itu dia. Harus konsisten di seluruh naskah. Nah, satu lagi penggunaan bahasa Inggris. Apakah British English atau American English? Jangan dicampur. Ya, misalnya British English spelling untuk kata-kata color, color, ya kan? Ada L-U-U-R, color. Kalau American English, color. C-U-L-U-R. Nah, nanti di paragraf pertama color, paragraf kedua sudah color. Ya, jadi sudah bercampur dalam satu naskah American and British. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus konsisten dengan satu spelling saja, apakah American atau British. Ada jurnal dia tidak masalah, yang mana-mana boleh kita pakai. Yang penting jangan kita campur. Nah, tapi itu kadang kan tidak ditulis di aturan jurnal. Tapi kita sebagai penulis harus sudah tahu. Ya, dosen bahasa Inggris itu harus sudah tahu, tidak boleh mencampur British and American dalam suatu naskah. Analyze pakai S atau analyze pakai Z. Z American, yang S tadi British. I want to write all in British, jadi nanti yang color menjadi color, organize menjadi organize, minimize menjadi minimize, kan begitu ya. Nah, jadi harus konsisten. British or American, choose one. Kemudian cara menulis paragraf, ini paling sering juga. Satu kalimat sudah satu paragraf. Ya, misalnya ada satu kalimat panjangnya 3 baris, itu dianggap satu paragraf. Itu salah. What is a paragraph? Ya, kita dosen yang misalnya mengajar bahasa harus sudah paham apa itu paragraf. Ya, tidak ada satu kalimat itu satu paragraf. Ya, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ya kan, ada main topiknya apa, ya, ada beginning, ending. Harus jelas. Jadi kadang-kadang kami terima artikel, artikel ini bagus sekali tentang misalnya budaya ini yang dapat kita
pelajari dari naskah kuno mereka misalnya, maksudnya naskah-naskah apa yang dari zaman dulu misalnya. Tahu-tahu cara menulisnya amburadul sekali, ya terpaksa kita reject, walaupun penelitian itu sangat bagus misalnya, ya. Kemudian menulis kutipan, nah, ini juga ada perbedaan antara kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Nanti kita lihat contohnya, ya. Urutan kutipan itu harus berdasarkan abjad, bukan tahun. Seperti contoh di atas ini, Brown, Leach, Muhammad. Padahal kan yang paling tua si Leach nih, yang paling terbaru si Brown. Tapi kok si Leach ini malah di tengah. Nah, untuk academic writing, kalau kita mengutip modelnya seperti ini, itu kita awali dengan huruf abjad, ya Brown, B dulu, ya C, D, E, F, G, H, I, J, K, L berikutnya, kemudian M berikutnya, ya. Jadi dia harus sesuai abjad, bukan tahun. Kalau cara kita mengutip begini, ya. Kemudian jangan kutip dari Wikipedia, jangan kutip dari blog, WordPress atau sejenisnya untuk sebuah definition. Saya dengan mahasiswa S1 itu paling sering. Ya, misalnya kan sekarang tesis S1 banyak sekali di-online-kan. Ya, definisi ini, definisi itu saya baca. Ini code switching is defined as bla 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 dalam kurung Ahmad 2021. Saya tanya mahasiswa saya, ini Ahmad ini siapa? Ini saya baca Bu, dari mana? Dari tesis. Tesis mana? Tesis di online. Nah, coba kasih nampak mas saya. Rupanya tesis anak S1. Ya, tiba-tiba Ahmad itu sudah menjadi expert. Ya, itu yang jangan. Yang mentang-mentang sekarang bahan sudah mudah available untuk kita, ya, kemudian kita sudah ini langsung kutip. Nah, jangan seperti itu. Harus dari jurnal, itu pun jurnal yang bagus, ya. Cari buku. Nah, semakin banyak mereka baca-baca jurnal yang bagus, semakin mereka akan tahu siapa yang misalnya yang the founder of this theory misalnya, ya. Jadi jangan mengutip secara sembarangan. Mentang-mentang sekarang banyak bahan yang bisa diambil online. Nah, kemudian satu lagi membagi bagian ini ke dalam subsection. Ya, itu juga yang paling kurang. Do not ramble istilah saya ini. Creating long-winded paragraphs. Itu sering kita terima misalnya literature review, ya kan sampai 2 halaman dia hanya tampilan paragraf-paragraf saja. Padahal waktu kita baca itu sebenarnya bisa dibagi ke beberapa subtopik. Ya, 2 literature review. 2.1 nama teknik pengajaran tadi, misalnya stat teknik. 2.2 kelebihan, the advantages of stat technique. 2.3 the disadvantages of stat technique. 2.4 apa misalnya lain, the implementation of stat technique in school misalnya. Di situ kita bahas previous study, siapa-siapa saja yang sudah pernah menggunakan teknik ini. Nah, kan waktu kita lihat literature review seperti itu kan rapi dia. Ya, literature review itu terbagi ke beberapa bagian. Bukan paragraf yang sampai 2-3 halaman panjangnya, ya, paragraf yang tanpa ada pembagian. Ya, jangan nulis seperti itu. Jadi untuk literature review itu harus ada juga subheadings. Itu akan lebih bagus penulis, kita pun akan lebih terarahkan. Ya kan apa yang kita tulis tuh, oh ya ini saya tulis tentang advantages. Jadi jangan saya campur-campur informasi ini ke atas, ke bawah. Ya, jadi kita pun terarah menulisnya. Orang yang baca pun itu senang. Ya kan, mudah untuk dihan. Saya stop dulu Pak Muhajir. Iya Ibu. Ini juga ada teman-teman yang mau Ini bertanya ada langsung, ya. Pak Andi yang raise hand. Apa Iya, saya saudara. stop dulu? Mungkin Ya, Pak Andi mau Pak Andi. tanya. Ya. Pak Andi. Halo Pak Andi. Jadi gimana nih baiknya Pak? Ya, halo. Gimana? Mau ngajar? Iya, clear Pak. Saya? Tanya, Pak. Silakan Pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Prof. Yusrina Kismullah Yusuf dan juga Pak Moderator nih Pak Muhajir beserta panitia atas kesempatan yang telah diberikan. Menarik sekali pemateri
memberikan materi yang luar biasa, langsung practice. Jadi penjelasan materi hari ini bukan based on the theory only, but also the practice, how to practice write the article. Langsung saja nih Bu Prof, saya ada 2 pertanyaan. Ya Pak. Ya, yang pertama saya melihat dari slide sebelumnya ada terkait dengan bagaimana menuliskan research gap ini, Bu Prof. Jadi dalam hal ini memang hemat saya, memang research gap ini merupakan salah satu hal penting. Kenapa artikel kita di-reject ataupun diterima pada jurnal-jurnal terindeks Scopus. Namun pada kesempatan kali ini mungkin Ibu Profesor mungkin dapat menjelaskan ke kami bagaimana teknik atau trik membuat research gap pada sebuah artikel. Apakah pada setiap subjudulnya, apakah di pendahuluan maupun di literatur review harus kita munculkan research gap atau tidak? Nah, itu dia, Profesor. Kemudian yang kedua, itu terkait pemilihan jurnal untuk kenaikan pangkat, ya, Bu Profesor. Jadi banyak case yang kita lihat itu yang penting diterima dulu. Nah, begitu. Yang penting terima dulu. Padahal yang menulis itu basically dia adalah dari rumpun pendidikan, dimasukkanlah ke jurnal bisnis misalnya. Nah, itu apakah itu dibolehkan atau akan bermasalah ketika yang bersangkutan mengusulkan kenaikan pangkatnya. Kemudian yang terakhir terkait juga dengan pemilihan jurnal, ini juga banyak case yang kita temukan itu terkait dengan jurnal yang discontinue. Ini mungkin Prof mungkin bisa memberikan trik kepada kami dalam pemilihan jurnal yang jangan sampai nantinya ketika kita mengusulkan pangkat, posisi jurnal itu sudah discontinue. Nah, ini Prof. Nah, mungkin 2 hal itu saja yang bisa kami tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk forum yang mulia. Terima kasih Bu Prof dan Pak Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, terima kasih Pak Andi. Silakan Ibu. Baik, saya jawab terus Pak Muhajir ya. Oke, kalau Silakan, untuk penulisan research gap itu memang saya dulu pernah memberikan workshop, memang khusus membahas itu saja. Mungkin di sini saya tampilkan secara sepintas ya gambaran bagaimana membuat research gap. Itu dulu saya berikan workshop di IAIN Kendari. Nah, ini saya share screen. Nah, Bapak Ibu nampak ini kali ini slide saya warnanya hijau. Ya, jadi inilah dia khusus waktu itu saya diundang untuk membahas bagaimana cara menulis research gap di dalam artikel. Kemudian, nah tadi pertanyaan Pak Andi, trik membuat research gap. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti terjawab. Satu lagi yang ditanyakan adalah dimunculkan di mana. Nah, research gap ini kita munculkan dia di bagian introduction, ya, sebelum kita paparkan research question kita itu apa. Nah, di situ kita tegaskan research gap, ya. Setelah itu baru kita tulis based on the explanation, this is the question that we would like to answer for this study, misalnya, ya kan. Nah, research gap itu ini memang sedikit istilahnya bagi sebagian jurnal research ini mungkin sudah ada novelty-nya. Bagi sebagian jurnal ini mungkin belum ada, ya. Contohnya penelitian saya tentang language maintenance, ya, orang di Aceh, ya, penutur bahasa Aceh. Jadi saya sudah mempublish tentang language maintenance ini mungkin 4 artikel. Ya, yang pertama tentang language maintenance di Malaysia oleh penutur bahasa Aceh
oleh orang-orang berketurunan Aceh di Malaysia, ya, di Kampung Aceh, Dian Kedah. Itu penulisan pertama tentang language maintenance. Kemudian setelah itu mahasiswa saya pun ingin menulis tentang yang di Aceh. Yang pertama mudah untuk kita submit, ada yang publish. Yang kedua kita harus mencari celah, ya kan? Kalau hanya misalnya mau menulis language maintenance masyarakat Aceh tanpa ada sesuatu yang baru dari penelitian saya sebelumnya, itu pasti akan sulit untuk diterima. Makanya penelitian kami berikutnya kami tulis berdasarkan 3 generation. Jadi kita wawancara neneknya, kita wawancara ibunya, kita wawancara anaknya. Ya kan, yang pertama tadi kan secara general, ya kami wawancara anak muda saja. Bagaimana pendapat mereka tentang mempertahankan bahasa ibu. Jadi memang sering perception dengan apa yang dijalankan itu berbeda. Misalnya waktu kita tanya, iya mempertahankan bahasa Aceh itu sangat penting. Tapi waktu kita tanya, tapi kamu ngomong nggak bahasa Aceh di rumah dengan orang tua? Enggak. Kenapa? Karena orang tua merasa mungkin tidak begitu penting kalau dalam hal sekolah. Saya lebih perlu bahasa Indonesia. Jadi kan berbeda dengan perception tadi, ya kan? Itu something to discuss, ya. Why is this happening? Di situ nanti kita bahas discussion. Jadi penelitian berikutnya kita interview 3 generasi, ya, itu tembus ke the qualitative report. Alhamdulillah, itu juga Q1. Nah, yang ketiga berikutnya artikel kami yang keempat, mahasiswa saya ingin melihat language maintenance antar orang tua yang menikah dengan non-Acehnese. Ya, misalnya ayahnya orang Aceh, ibunya orang Medan, ibunya orang Aceh, ayahnya orang misalnya di Jameh, kan tetap di Aceh, tapi kan bahasa ibunya beda. Ada yang dua-dua orang Aceh, yang dua-dua non-Aceh tapi tinggal di Aceh. Jadi itu penelitian berikutnya, itu masih bisa tembus. Ya kan, jadi kan variabelnya kita bedakan. Yang pertama mungkin respondennya, memang semua perubahannya di responden, ya, respondennya kita variasikan, tapi topiknya tetap sama, hasil penelitiannya sebenarnya lebih kurang sama, ya kan, masih bahasa Aceh itu terancam akan punah, ya, walaupun penuturnya merasa bahasa Aceh itu sangat penting, tapi jumlah penuturnya makin lama makin kurang. Inti penelitiannya itu, ya, tetap sama. Nah, penelitian yang terakhir adalah mahasiswa saya ingin membahas tentang bagaimana sebuah kampung mempertahankan bahasa Aceh ini. Ya, maksudnya kampung ini dia tidak terlalu jauh dari kota. Ya, dulu semua anak-anak di sini masih berbicara bahasa Aceh, tapi baru-baru ini saya lihat, Bu, mereka sudah berubah. Nah, kalau saya pikir-pikir, ini kan datanya sama nih dengan yang penelitian saya pertama dulu. Tapi oke, kita tulis dulu. Setelah dia tulis siap-siap, kita coba ke jurnal. Ya, waktu saya search memang udah banyak yang tulis tentang ini, tapi dalam bahasa Indonesia, ya. Ada dosen bahasa Indonesia kami di USK sudah menulis juga tentang ini. Nah, ini kan ini udah makin struggle mencari jurnal nih. Saya submit ke jurnal ini, katanya nih topiknya sudah banyak kami bahas tentang language maintenance, di reject. Submit ke sini, katanya jumlah responden kami sedikit, hanya dari satu kampung saja. Ya, sedangkan di awal dibahas bahwa di dalam satu kecamatan itu ada beberapa kampung yang berdekatan misalnya, ya. Jadi mereka reject karena responden kami sedikit. Jadi akhirnya saya duduk mencoba mencari jurnal yang fokusnya ke linguistik, artinya kan masuk juga language maintenance, tapi mereka belum banyak mempublish tentang language maintenance. Disitulah akhirnya dia tembus. Ya, di jurnal itulah akhirnya dia tembus. Nah, jadi mencari jurnal itu jangan hanya lihat-lihat submission guidelines-nya bagaimana, lihat juga yang sudah dipublish di situ kira-kira apa. Kalau misalnya udah banyak sekali nih dia bahas tentang language maintenance, mungkin juga kita akan di-reject. Nah, kalau kita submit ke jurnal yang khusus tentang language maintenance, itu pasti harus ada variasi yang tadi itu kan, bahwa perbedaannya di mana. Sedangkan ini hanya melihat satu kampung saja, ya kan, dan diwawancara pun anak-anak. Hasilnya sama seperti penelitian pertama tadi. Ya, di Banda Aceh semua anak muda sudah ngomong bahasa Indonesia misalnya. Ya kan? Jadi itulah dia struggle saat kami mencari jurnal untuk artikel yang keempat ini. Ya, tapi akhirnya tembus di Language, Discourse and Society Q4, ya. Nah, itu setelah di reject di 2-3 jurnal juga itu. Dari situlah kita pelajari, oh rupanya jurnal-jurnal ini udah banyak nih ya yang publish topik
ini, walaupun skop mereka juga menerima topik ini. Ini ada jurnal nih, ini baru masuk Scopus. Dia fokus ke language, discourse and society. Ada juga language maintenance, tapi untuk orang Aceh belum ada nih nampaknya. Untuk di daerah Indonesia belum ada publikasi mereka. Mungkin juga mereka perlu nih penulis dari Indonesia, submit ke situ. Alhamdulillah 4 bulan sudah diterima. Ya, makanya itu andaikan topik yang kita publish itu lebih kurang sama. Jadi memang pertama kita harus bedakan misalnya di respondennya, ya seperti kami tadi. Pertama anak-anak, kedua antar generasi, ketiganya kita pilih yang orang tuanya itu dari kawin campur, maksudnya bukan orang Aceh semua. Ya, Aceh dengan Medan, Aceh dengan Jameh, Aceh dengan Aceh, satu lagi misalnya non Aceh dengan non Aceh, tapi mereka tinggal di Aceh. How do they view Acehnese? Kita bedakan di situ. Cuma yang keempat ini balik lagi ke nol, ya. Nah, di situ kita struggle cari jurnal. Nah, caranya seperti itu. Kita harus pelajari jurnal itu kira-kira topik apa yang dipublish. Oh, ini juga, tapi tentang Indonesia ini belum, ya, belum ada di sini nampak yang penulis dari Indonesia. Submit ke situ, alhamdulillah diterima. Ya, jadi research gap itu dimunculkan di bagian introduction. Nah, research gap itu itulah tadi saya bilang, kadang-kadang ada bagi sebagian jurnal, research gap itu udah biasa. Maksudnya research gap yang kita paparkan itu bukan lagi novelty bagi mereka. Ada sebagian jurnal, ini novelty bagi kami, ya. Nah, cara kita mempresentasikan research gap itu, ya, itu ada beberapa cara, ada beberapa approach. Kita bisa fokus ke originality penelitian kita. Kita bisa fokus ke topik penelitian kita, respondent, scope, location, situation, instrument, method atau framework. Yang terakhir itu kita exaggerate, ya, melebih-lebihkan dalam menjelaskan. Ini juga saya pernah berhasil, ya. Nah, jadi contohnya misalnya originality. Memang waktu saya buat ambil S3 dulu, saya termasuk yang pertama meneliti tentang karakter bunyi bahasa Aceh menggunakan sebuah software, ya. Jadi saya naikkan bagian itu, bahwa ini memang penelitian pertama yang menggunakan software ini, walaupun software ini sudah banyak digunakan untuk bahasa lain, tapi bahasa Aceh yang pertama. Itu yang dimaksud dengan berargumen tentang novelty di bagian originality. Nah, yang kedua adalah topik tentang cross linguistic influences tahun 2017. Nah, waktu itu kami sudah browse dengan mahasiswa saya ini waktu itu ini siapa ya? Aduh, saya lupa, bukan Cynthia. Saya lupa namanya. Tapi waktu itu saya duduk dengan dia, dia ingin bahas tentang, pertama dia bilang begini, Bu, saya akan ada keponakan di rumah. Suka sekali sama Ipin sama Upin. Sampai mereka ngomong sama kami pun seperti Ipin dan Upin katanya. Oh, itu kan artinya ada cross linguistic influences. Nah, coba kamu search di internet. Publikasi tentang cross linguistic influences itu udah banyak nggak yang buat? Maksudnya pengaruh dari bahasa lain sehingga mempengaruhi bahasa anak-anak di Indonesia misalnya. Belum banyak nih Bu. Oke, kita fokus ke itu, ya. Jadi kita fokus ke topiknya. Kami naikkan novelty-nya bahwa cross linguistic influences ini, misalnya pengaruh kartun bahasa Melayu terhadap cara anak-anak di Indonesia ini berbicara, ya, bagi mereka yang ngefans berat dengan kartun Melayu ini, belum ada yang bahas, ya. Jadi kami fokus ke topik cross linguistic influences itu. Nah, kemudian respondents. Seperti tadi cerita bahasa Aceh tadi, ya, tahun 2013 memang masyarakat Aceh, masyarakat Melayu berketurunan Aceh di Kedah itu belum banyak mereka penelitian di situ. Jadi saya angkat responden saya, ya, bahwa mereka ini sudah generasi ke-6 di kampung yang ini, tapi masih bisa bahasa Aceh, ya. Jadi kenapa mereka begitu mempertahankan bahasa Aceh? Jadi intinya bahasa itu adalah identitas kami katanya. Jadi walaupun kami sekarang ini sudah menjadi Melayu, tapi bahasa Aceh itu masih kami tuturkan di rumah. Bahasa itu identitas kami. Jadi kita angkat novelty itu dari responden. Ya, belum ada yang teliti masyarakat ini tentang language maintenance, ya. Sudah sampai generasi 6 bisa bahasa Aceh. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian scope.
Mungkin ini nggak laku lagi tahun ini ya, karena ini tentang SMS. Ini kita tulis dulu tahun 2016, masih ada yang menggunakan SMS. Nah, waktu itu kita fokus ke linguistic and discursive features ya. Banyak yang tulis tentang ini, tapi Miss kan mereka membahasnya perbedaan antara laki dan perempuan ya. Di sini kami ingin angkat khusus di female texters karena kami setelah baca-baca teori wanita itu adalah leader in language change ya. Jadi melalui media SMS itu apa saja kreativitas mereka yang muncul misalnya dalam menciptakan emoticon misalnya ya kan. Kalau sekarang WhatsApp kan gampang, tinggal pilih gambar langsung keluar apa mau senyum, apa mau sedih, apa mau ketawa. Kalau dulu kita masih pakai BlackBerry, Nokia, kita kan harus berkreatif di situ. Bagaimana cara buat mulut senyum, titik dua dan tanda tutup kurung ya kan. Bagaimana cara membuat ini, membuat itu, emoticon ini, emoticon itu. Jadi kami ingin melihat bagaimana female texters itu menggunakan SMS sehingga komunikasi mereka itu apa yang mereka tulis itu tersampaikan. Karena perempuan itu kan lebih banyak ngomong daripada orang laki ya kan. Jadi kita fokus ke scope female texters ya, dalam penggunaan SMS pada masa itu. Location. Nah, waktu itu tentang ICT. Mungkin ini sudah sangat banyak yang tulis tentang ICT, penggunaan ICT di Aceh. Tapi waktu itu, sorry. Ini bukan. Location ini tentang pengajaran bahasa Inggris ke anak-anak toddler usia 1 tahun 8 bulan sampai ke 2 tahun setengah. Nah, jadi kami waktu itu fokus, kan banyak itu tulisan tentang pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak kecil. Tapi belum pernah ada yang bahas tentang bagaimana di Aceh misalnya di negara Indonesia yang bahasa Inggris itu bahasa asing yang tidak ada exposure terhadap bahasa Inggris, tapi sekolah ini bisa mengajarkan bahasa Inggris mulai dari anak-anak usia 1 tahun 8 bulan. Ya kan? Jadi kita fokus ke location ya waktu itu. Di gap of study kita itu kita angkat dari situ. Kemudian ini tadi situation and problem tentang penggunaan ICT ya. Nah, penggunaan ICT sekarang sudah banyak yang tulis ya. Tapi waktu itu kami membahasnya perception and barriers. Kita gunakan questionnaire dan interview ya tentang penggunaan ICT di Indonesia. Nah, itu kan kita bahas masalah situation and problem dulu, bahwa di Aceh itu fasilitasnya untuk mendukung ICT masih sangat-sangat kurang, tapi kita dituntut untuk menggunakan ICT. So what are the perception and barriers? Nah, waktu masa itu masih diterima ya. Kita naikkan masalah di sebuah negara yang tidak berkembang tapi dituntut untuk bisa ICT. And then instrument. Ini tadi yang masalah STAT, ya, penelitian tentang STAT semuanya berbentuk experimental teaching. Nah, sekarang kami nggak mau lagi tes, pre-test, post-test, kami mau wawancara gurunya langsung yang sudah berhasil menerapkan STAT di kelas. Apa yang Bapak buat sehingga STAT ini berhasil? Ya, kita wawancara dari A sampai Z. Jadi artikel ini isinya, datanya itu ya dari wawancara guru tersebut. Ya, oh kelebihannya begini, kekurangannya begini. Saat kami hadapi kekurangan ini, begini cara kami solve the problem. Jadi kita fokus ke instrumen, ya bahwa banyak penelitian terdahulu melihat tentang penerapannya di kelas melalui experimental teaching yang menggunakan tes. Nah, kali ini kami menggunakan qualitative approach dan khusus mewawancara guru yang sudah berhasil menerapkan STAT. Jadi kita naikkan gapnya di bagian instrumen. Nah, ini method. Ya, mungkin method ini contohnya saya menggunakan Pratt tadi, ya, software Pratt untuk mengukur bunyi-bunyi bahasa Aceh. Nah, software itu kan memang dia sudah lama ada, tapi metode penggunaan Pratt itu untuk mengukur bunyi bahasa Aceh itu belum. Baru saya nih yang buat, gitu kan. Saya berani bilang karena saya sudah browse, belum ada publikasi yang bahas tentang bahasa Aceh. Bahasa Jawa sudah ada, ya bahasa ini sudah ada, bahasa Aceh belum. Jadi saya naikkan dari bagian method, termasuk juga di situ location, ya, sampelnya. Tapi di sini kita naikkan bagian dari dulu penelitian bahasa Aceh menggunakan auditory analysis. Kali ini kami menggunakan approach acoustic analysis, bagian method. Nah, ini exaggerate with style, ya. Misalnya code switching. Code switching itu memang sudah banyak sekali, ya kan.
tapi misalnya kita kekeh mau publish tentang code switching juga, ya kan? Jadi harus cari cara bagaimana kita menyusun kata-kata sehingga seolah-olah penelitian kita ini sangat penting, ya. Nah, jadi kalau saya bilangnya exaggerate with style, ya. Jadi di sini kita naikkan misalnya kelebihan penggunaan code switching di novel itu. Misalnya begini, ini kata-katanya, the code switching presented in this novel is deemed to represent the authentic communication of the people who reside in metropolitan areas in Indonesia. Jadi ini novel antologi rasa. Ini kan di Jakarta. Jadi mereka ngomongnya memang sudah campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, jadi kita jelaskan bahwa sekarang di Indonesia ini walaupun misalnya bahasa Indonesia itu bahasa nasional, kita ada 700 bahasa lain di Indonesia sebagai bahasa ibu, ya kan? Nah, tapi bahasa Inggris ini sudah mulai dituturkan di negara besar. Nah, dan novel ini menunjukkan cara pemakaian mereka itu secara autentik, nah, begitu, ya kan? Nah, jadi kemudian kita tambahkan lagi ini, walaupun code switching sudah banyak dibahas di dalam literature, namun code switching di novel ini can shed light on the contemporary Indonesian language used by the urban speakers in the country, ya. Kemudian kita tambah lagi, every bit of evolution befalling a language can contribute to its study, change and variation as are constantly occurring in all languages. Jadi kami bilang ini penting nih kita buat karena bahasa itu kan dinamis, dia akan terus berubah. Jadi kita harus tahu perubahan itu mulai dari mana, begitu. Jadi intinya itu. Jadi exaggerate with style. Nah, itulah dia macam-macam trik yang tadi Pak Andi menanyakan. Bagaimana kita mengargumen tentang, build an argumentation about our research gap. So this is the many kinds of ways. Nanti insya Allah saya share slide ini dengan Pak Muhajir. Nanti mudah-mudahan Pak Muhajir bisa share ke Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, pertanyaan kedua untuk pemilihan jurnal, insya Allah ini akan terjawab setelah kita nanti siap membahas tentang artikel. Boleh Pak Andi ya, kita bersabar sebentar lagi. Jadi jangan nanti belum siap artikel sudah yang lompat ke yang berikutnya, Pak ya. Insya Allah ini terjawab setelah kita bahas yang lainnya. Okay, we go back to the PowerPoint. Kita sudah bahas abstract, kita sudah bahas introduction. Now we discuss about kutipan tidak langsung tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus tahu beda kutipan langsung dengan tidak langsung ya. Kutipan langsung itu sudah pasti Bapak Ibu tahu semuanya, kita mengambil kata-kata itu persis seperti yang ditulis oleh the author ya. Nah, kalau memang mengutip langsung jangan lupa harus ada tanda petik di awal dan di akhir, dan pengutipannya itu harus ada nama si penulis, tahun kutipan dia itu dipublish dan di halaman berapa. Itulah kutipan langsung, wajib ada halamannya. Kalau kutipan tidak langsung, ya misalnya tadi ini kata-kata penjelasan di atas, itu kita paraphrase. Kita paraphrase dalam bahasa kita, ya. Tapi ini ide siapa tetap harus kita tulis. Ini sumbernya dari Pati 5, dipublish tahun 2013. Jadi itu cukup dari nama penulis dan tahun saja. Kalau kutipan tidak langsung, ya. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu, I will come back. Pak Muhajir. Ya, Pak Andi. Pak Andi. Nanti kirim bahan yang tadi ya, mantap tuh. Terima kasih. Oh ya, udah balik Bu Prof. Saya izin mengajar. Terima kasih Bu Prof. Ya Pak, maaf Pak, tadi HP saya bunyi. Iya. Iya. Baik. Jadi itu dia kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung, cara kita tampilkan seperti itu. Ya, kalau kami di seal, kadang-kadang masuk artikel dia letak tanda petik. Itu pasti kami minta, ini di halaman berapa? Ya, halaman berapa kutipan ini? Ya, nama, tahun, halaman wajib ada untuk kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu artinya kita sudah paraphrase. Ya, original words dari si penulis ini kita tulis dalam bahasa kita, tapi yang punya ide itu tetap harus kita tampilkan ya, punya si Pati 5 tahun 2013 ya. Nah,
kekurangan penulis kita itu sering tidak membedakan kutipan langsung dengan tidak langsung, ya. Jadi pernah juga saya kan ada kadang-kadang masuk artikel, saya sudah pernah publish juga tentang topik itu. Jadi waktu saya baca, ini nampaknya bukan kata-kata si penulis ini memang kutipan langsung dari si A ini. Ya, jadi waktu saya Google, betul, ini memang kutipan langsung. Tapi si penulis hanya tulis nama dan tahun saja. Ya, jadi akhirnya kita mohon perbaiki kalimat ini. Ini adalah kutipan langsung. Artinya harus ada tanda petik di awal dan di akhir kutipan langsung tersebut, harus ada nama sumbernya, tahunnya, dan halaman. Ya, memang ini kadang-kadang kita anggap sepele, tapi ini sangat penting. Ya, apalagi kalau misalnya artikelnya akan kita masukkan ke Turnitin. Ya, nah andaikan misalnya tidak tepat cara kita mengutip, sudah pasti nanti akan keluar warna-warni. Oke, setelah kutipan langsung, we go to ini beberapa online paraphrasing tools yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu ya kalau memang menulis dalam bahasa Inggris. Ini mungkin tidak ada waktu kita bahas satu persatu, tapi ini linknya sudah saya berikan. Contohnya pertama Quillbolt, ya, Academic Phrase Bank. Nah, itu macam-macam cara, misalnya bagaimana caranya untuk kita mengalihkan suatu pembahasan ke yang lain, ya kan? Peralihan itu bagaimana? Nah, itu bisa lihat di Academic Phrase Bank. Banyak itu contoh-contohnya. Ingin melihat secara sepintas plagiarism saya kira-kira sudah berapa ya? Memang ini tidak begitu tepat karena ini versi gratis. Yang tepatnya memang seperti yang Turnitin, yang berbayar itu ya. Tapi at least you get an idea ya. Kira-kira where do we stand in this article ya? Kemudian ini juga ada 10 best paraphrasing tools, ada yang free, ada yang harus kita berlangganan. Tapi kalau saya pribadi paling banyak menggunakan Quillbolt dengan Academic Phrase Bank. Ya, saya sering sekali itu. Namun sebanyak apapun kita gunakan Quillbolt, Academic Phrase Bank, tetap kita harus baca kembali saran-saran yang diberikan oleh tools tersebut. Ya, misalnya begini. Saya membahas tentang students, ya kan? Oh, ada ini saya ingin paraphrase, saya masukkan dalam Quillbolt. Nanti dia ubah students ke pupil, padahal saya tidak perlu student itu diubah ke pupil. Tidak mungkin dalam satu paragraf kalimat saya the students bla 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 bla. And then after that the pupil, siapa the pupil? Tadi student, ya kan? Nah, makanya baca ulang ya. Apapun setelah di paraphrase oleh tools ini, kita tetap baca ulang ya, yang kira-kira ini student nggak perlu di di paraphrase. Ini artinya tetap student. Nah, yang lain-lain oh ya, kira-kira ini boleh. Ya, jadi itu dia ya, walaupun jangan 100% bergantung kepada tools ini. Tetap harus kita baca ulang. Kemudian metode. Nah, di sini artikel juga paling banyak di reject karena metodenya tidak lengkap. Ya, metodenya hanya satu paragraf, ya, 2 paragraf dan tidak lengkap. Yang wajib ada dalam metode itu apa? Subjek, penelitian, dan tempat kalau ada. Kalau kita menulis novel kan nggak perlu tempat, ya. Subjeknya misalnya yang perlu subjek dan tempat saya mengambil data fonologi untuk bunyi vokal dari penutur dialek Aceh Besar yang tinggal di mana? Di Tungkuk misalnya. Nggak bisa saya campur Tungkuk, saya campur dengan yang tinggal di Loknga, saya campur dengan yang tinggal di mana lagi, di Ajun, ya, walaupun itu semua misalnya, Loknga itu kan Aceh Besar juga ya, dengan Sibreh itu kan dialek mereka sudah sangat berbeda. Jadi kalau buat penelitian tentang bunyi tidak boleh kita campur speakersnya. Jadi subjek dan tempat harus jelas. Ya, instrumen apa yang kita gunakan? Questionnaire, interview, apakah tes? Ya, kalau saya misalnya elicitation teknik untuk mengekstrak bunyi-bunyi bahasa dari si speaker, instrumennya apa? Ya, pengambilan data, data collection, prosesnya bagaimana? Bapak Ibu mengklaim saya menggunakan questionnaire, ya kan? Questionnaire itu sudah lengkap dijelaskan di bagian instrumen. Questionnaire ini diadopsi dari Oxford 1995, namun dimodifikasi sedikit sesuai dengan konteks penelitian ini misalnya. Jadi kalau Oxford ada 25
item yang ditanya. Di saya hanya mengambil 23 saja dari 25 itu, karena 2 lagi tidak sesuai dengan konteks saya. Nah, kan dah jelas kita bahas semuanya tentang instrumen itu. Bagian detail collection sudah kita skip. Sebenarnya harus kita jelaskan kapan kita sebarkan kuesioner itu, ya kan? Tapi bukan maksudnya kapan itu, bukan kita perlu tanggal, bulan dan tahun, bukan. Maksudnya begini. Kita sebarkan kuesioner ini ke siswa. Kapan kita berikan ke mereka? Setelah mereka siap kelas, misalnya. Kemudian mereka butuh waktu sekitar 20 menit untuk mengisi kuesioner itu. Nah, jadi itu yang proses of data collection. Nah, data analysis, setelah dapat kuesioner itu, what did you do to analyze the data? Oh, saya menggunakan SPSS misalnya, atau saya menggunakan aplikasi Vaser Starts untuk mencari t-testnya, ya misalnya, ya. Jadi semua step ini harus ada di penjelasan, tidak ada boleh yang di skip, ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan lebih dari satu instrumen. Questionnaire dengan interview. Questionnaire lengkap dia bahas tentang bagaimana dia collect data, tentang bagaimana dia analyze data. Tahu-tahu instrumen tidak ada penjelasan sama sekali. Ya, interview pun ada prosesnya. Proses of interview data collection-nya bagaimana? Oh, setiap subjek ini di interview masing-masing di rumah mereka selama 15 menit. Kita menggunakan recorder untuk merekam interview itu. Setelah semuanya di interview, kita membuat transcription untuk setiap interview. Total interview masing-masing responden adalah 20 menit. Artinya 10 responden 200 menit rekaman yang kita transcribe. Data collection harus dijelaskan. Ya, data analysis di bagian interview itu. Ini sudah dapat nih semua hasil yang kita tanya dan kita interview. How do you analyze the data? Apakah menggunakan thematic analysis? Ya, contoh thematic analysis misalnya seperti ini. Kemarin itu mahasiswa saya ingin membuat penelitian tentang penggunaan Zoom dalam belajar speaking. Ya, proses belajar mengajar menggunakan Zoom untuk skill speaking. Sebenarnya ini sudah sekarang nggak berlaku lagi ya, tapi semester lalu masih berlaku, ya kan? Masih kita mengajar melalui Zoom. Nah, dia ada 23 pertanyaan itu yang dia tanyakan ke si siswanya. Ya, dia ada 25 pertanyaan dia tanyakan. Misalnya yang pertama berhubungan dengan waktu Anda menggunakan Zoom, apa saja permasalahannya? Di situ keluar jawaban, oh internetnya saya sering lambat. Ada yang menjawab, saya sering nggak ada uang untuk beli kuota, ya apalagi sudah akhir bulan. Saya sering nggak masuk kalau kelas-kelasnya sudah akhir bulan. Yang kedua, susah sekali. Kadang-kadang screen saya itu kabur, atau suara si dosennya terputus-putus, atau chat saya untuk ngomong dengan kawan tidak ada, dan kami tidak bisa kerja kelompok, ya kan? Nah, itu kan masalah yang berhubungan dengan internet use, ya kan? Nanti ada pertanyaan lain lagi yang berhubungan dengan misalnya waktu Anda mengajar, waktu dosennya mengajar speaking, cara aktivitas speaking yang diberikan bagaimana? Oh, selalu individual. Kami satu-satu presentasi, nggak bisa kelompok karena susah membuat group presentation melalui Zoom misalnya, ya kan? Atau masalah lain apa lagi? Nah, nanti terakhir, nah kalau kalian stumble terhadap masalah ini, solusi dosennya bagaimana? Solusi kalian bagaimana? Nah, kan itu semuanya kan sebenarnya 25 pertanyaan, tapi dari 25 pertanyaan itu kita bisa bagi ke beberapa theme. Theme pertama, internet problem. Jadi kita bahas itu, misalnya pertanyaan 1 sampai 7 semua yang berhubungan dengan internet problem. Ya, kemudian tim yang kedua, dari jawaban mereka kita temukan tentang process of learning during Zoom, ya, tentang kesempatan mereka untuk berbicara, cara guru membagikan tugas atau aktiviti melalui Zoom, cara guru memberikan tugas homework di rumah, ya. Ada yang komentar bahkan selama pandemi saya paling capek menggunakan tugas karena setiap pertemuan kelas semua dosen berikan tugas, ya, dan harus submit pun online. Nah, jadi kan itu kan masalah the process of learning, ya, using Zoom. Nah, yang ketiga cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi dari 23 pertanyaan itu kita bisa bagi ke 3 theme. Jadi waktu kita menulis result itu nanti kita bagi dia ke 3 theme, ya. Nah, jadi itu kan analisis data, bagian analisis data. How do you analyze the data?
Jadi harus dijelaskan. Instrumen saya interview, yang saya tanyakan ini semua. Dari pertanyaan ini saya bagikan dia ke 3 theme. Ya, nah theme itu adalah ini. Nah, nanti baru kita tampilkan di result apa saja jawaban untuk setiap theme. Jadi harus ada penjelasan sampai ke situ di data analysis. Nah, ini satu lagi kalau kita dari bahasa Inggris, method ini harus ditulis dalam past tense, ya, tidak boleh dalam present tense. Semuanya past tense. The data was collected, the data was analyzed, ya kan? And then we used the framework to analyze the data. The recording was transcribed. Harus past tense semuanya karena sudah siap. Tidak boleh dalam bentuk present. Ya, jadi method sampai ke tense harus perhatikan semuanya present, past tense. Nah, kemudian ditulis sesuai dengan kronologi kejadian, ya. Jadi misalnya yang ini sudah kita tahu, poin yang paling penting subjek, tempat, instrumen, data collection, data analysis harus ada. Jadi jangan nanti pertama kita tampilkan dulu data collection. Di ujung-ujung paragraf terakhir baru kita tahu bahwa subjeknya itu 15 orang misalnya. Nah, itu jangan, urutkan dengan baik. Jadi kita yang baca senang, orang lain yang baca pun paham, ya. Nah, kemudian pilih alasan mengapa Anda memilih metode itu. Nah, alasan ini sebenarnya hanya sedikit justification saja. Contoh alasan seperti ini. Saya pernah melakukan penelitian tentang bahasa tabu tadi. Ya kan, bahasa tabu itu kita fokus ke tipe bahasa tabu itu apa saja, ya kan? Ada yang karena vulgarity maksudnya apa itu bahasanya vulgar ya, berhubungan dengan hubungan intim. Ya, yang kedua berhubungan dengan disease, penyakit, misalnya bahasa Aceh, cik mukudei kah misalnya. Ya kan, kudei itu kan tabu. Ya kan, kita mengejek orang padahal dia nggak ada kudei, tapi kita ejek dia bilang ada kudei, tabu words ya. Nah, teori misalnya saya sudah baca teori si A, B, C. Teori A bilang ada 5 tipe, teori B bilang ada 6 tipe, teori C bilang ada 4 tipe. Nah, saya pelajari tipe itu satu-satu. Setelah saya cek, rupanya antar teori ini ada yang pengertiannya sama. Ya, at the end of the day, ya, ini kan di bagian literature review kita jelaskan. Ya, at the end of the day, rupanya bisa kita katakan dari 3 teori ini ada 5 main tipe utama untuk tabu words. Ya, nah jadi saya gunakan teori si A, B, C sehingga saya dapat 5 tipe tabu words yang 5 tipe tabu words yang akan menjadi framework saya untuk menganalisis data dari bahasa Aceh ini. Nah, rupanya setelah saya analisis, ini masuk ke tipe nomor 1. Ini tabu ini masuk ke tipe nomor 2. Tabu ini masuk ke tipe nomor 3. Oh, tapi rupanya dari 5 itu, 1 ada nggak berlaku di bahasa Aceh. Ya kan, misalnya tipe yang kelima ini adalah tabu words berhubungan dengan religious term. Ya kan, kalau misalnya bahasa Inggris kan ada misalnya saya mohon maaf kalau mereka curse itu fuck Jesus misalnya. Kan Jesus itu Tuhan mereka kan. Kita kan nggak ada kita maki-maki Tuhan kita, ya kan? Mereka ada istilah oh God, fuck Jesus misalnya, ataupun satu lagi holy shit. Holy itu apa arti holy? Kan sesuatu yang sakral, tapi mereka bisa menjadikannya itu, ya kan? Nah, rupanya jenis yang tipe 5 ini tidak kita temukan dalam data orang Aceh. Nah, jadi di bagian discussion kita jelaskan kenapa dari 5 tipe yang sudah dipaparkan oleh expert untuk data orang Aceh kita hanya temukan 4. Ya kan? Nah, rupanya dari situ sudah masuk masalah budaya, ya kan, kita menjelaskan bahwa orang Aceh ini juga orang yang kebanyakan misalnya beragama Islam. Nah, bagi kita mengcurse, mengucapkan misalnya nama Tuhan kita, Nabi kita dalam keadaan yang kita marah misalnya, ya kan, untuk swearing itu udah langsung masuk neraka misalnya, ya kan. Nah, jadi kita memang menghindari untuk curse words yang berhubungan dengan religious terms. Nah, jadi kan at the end of the day yang ditemukan bahwa dari 5 tipe ini untuk bahasa Aceh kita cuma ada 4. Nah, itu begitu misalnya ya. Nah, makanya kita harus jelaskan tuh dari awal, oh saya menggunakan tipe-tipe tabu words itu dari teori si A, B, C. Walaupun nanti di findings kita hanya dari 5 itu kita hanya dapat 4 ya.
Nah, mungkin result sudah banyak kita bahas tadi, bagaimana kita menampilkan result ya. Bahwa yang pertama, jika ada satu masalah, makanya Bapak Ibu bisa menjawab hasilnya itu berdasarkan instrumen penelitian. Ya, misalnya masalahnya apa tadi? Masalahnya tentang penggunaan stat teknik. Tapi instrumen yang kita gunakan yang pertama adalah experimental teaching untuk test, ya kan, pre-test, post-test. Yang kedua, saya juga sebarkan questionnaire untuk melihat respon siswa saya bagaimana terhadap penggunaan stat ini. Nah, jadi kan waktu kita menulis hasil, itu kita bagi dua. 4.1 yang pertama hasil dari tes. 4.2 itu hasil dari questionnaire. Nah, kalau misalnya penelitian saya tentang tabu words tadi, ya kan saya dari 5 tipe itu saya mau lihat bahasa Aceh ini tabu words-nya masuk kategori apa. Jadi nanti result saya bagi ke 5. 4.1 tipe 1. Jelaskan apa-apa saja tabu words yang masuk ke tipe 1. Yang tipe 2, tipe 3, tipe 4. Rupanya tipe 5 enggak ada, ya kan? Tipe 5 tidak ditemukan. Nah, di bagian discussion baru kita jelaskan. Ya, dari temuan ini dari 5 kita hanya dapatkan 4. Nah, satu lagi tidak ada. Kenapa kira-kira? You have to discuss, relate to the literature review, relate to previous studies. Ya, itulah dia discussion. Discussion bukan kita mengelaborasi hasil. Ya, nah uraian data untuk penelitian kuantitatif sudah tentu angka-angkanya harus dijelaskan. Misalnya Bapak Ibu menyebutkan bahwa hasil t-test ini significant difference. Nah, significance-nya itu bagaimana? Apa maksud significance? Bahwa mereka berhasil naik nilainya dalam menggunakan ini. Jangan hanya satu kalimat ditulis dalam kira-kira satu paragraf. Jelaskan angka-angka itu. Nah, kalau misalnya penelitian kualitatif, datanya itu dari buku, wawancara, ya kan. Jadi pasti dia ada ekstrak kalau kita wawancara. Nanti kita lihat ya di bagian berikutnya contoh dari bagaimana menampilkan data dari wawancara. Nah, kekurangan penulis kita apa? Selalu memang bagian result ini tidak sistematis. Ya. Jadi dibilang ada questionnaire, dibilang ada interview, waktu dijawab kita melihat hasil questionnaire saja, interviewnya tidak ada. Nah, begitu. Kalau ada pun dia buat secara deskriptif, ya hanya satu kalimat saja. Hasil interview juga menunjukkan begini, titik, sudah habis. Mana hasil interviewnya? You want to see the interview result, ya. Nah, satu lagi buat tabel figur grafik itu sesimpel mungkin. Bahkan ada jurnal kalau kita buat berwarna, kita harus bayar lebih untuk warna itu. Ya, jadi buat sesimpel mungkin. Nah, ini hasil penelitian dari wawancara. Ini salah satu artikel kami yang dipublish di Sage Open. Jadi inilah dia. Ya, contohnya kita menginterview guru orang Aceh yang mengajar waktu itu orang-orang Rohingya yang terdampar di Aceh Timur. Nah, mereka kan diajarkan bahasa Inggris sebagai persiapan mereka untuk nanti UN akan menempatkan mereka ke negara apa. Ya, jadi kan ada culture barrier di situ. Ini sama-sama yang pendatang tidak bisa bahasa Inggris, kita pun tidak bisa bahasa Rohingya. So how are we going to communicate? Ya kan, jadi awal-awal banyak menggunakan sign language mungkin. Ya, sampai akhirnya rupanya ada kadang-kadang dalam satu boat itu ada satu anak yang bisa bahasa Inggris misalnya. Ya, nah saat kita menginterview mereka kan ada extract. Extract itu hasil dari transcription. Itu dikeluarkan dalam paper seperti ini. Ya, interview dengan pertama ini dengan guru. Yang ini dengan refugees-nya, ya. Saya enggak tahu nih pembahasannya apa, tapi kita jelaskan dulu. Misalnya the first mentor mengatakan masalah dia apa saat mengajar, ya kan? Nah, kita jelaskan dalam bahasa kita. Kemudian kita ambil yang kata-kata dia dari interview kita tampilkan, ya. Kemudian kita jelaskan lagi, ya, apa maksud dia di sini, ya. Kita jelaskan. Habis itu masalah lain. Kebiasaan refugee itu mereka suka makan apa itu? Daun ranu. Jadi orang Rohingya itu dari umur 5 tahun sudah makan ranu, ya. Jadi mereka kunyah terus seharian, sepanjang hari mengunyah-ngunyah daun ranu. Nah, kita kan mengunyah daun ranu itu kan harus ada tempat untuk buang, ya, harus ada tempat untuk kita kasarnya kita meludah, ya kan, kita membuang air ranu itu, ya, kita tidak telan air ranu itu. Nah, jadi bagi guru-guru yang orang Aceh, kita orang Aceh makan juga ranu, tapi tidak seperti mereka, ya. Jadi mereka bilang susahnya saya mengajar mereka. Lagi kita mengajar mereka sudah bentar-bentar colok kepala keluar jendela untuk buang kunyahan ranuk mereka itu, ya. Sirih mereka itu, ranuk daun sirih.
Nah, jadi itu kan barrier, maksudnya kendala saat saya mengajar ya. Kadang-kadang kan kita sendiri kadang-kadang merasa tidak nyaman gitu ya. Dan yang laki misalnya kemana-mana pakai kain sarung. Dan sebenarnya itu bagi mereka biasa karena itu pakaian mereka ya. Kalau kita sekarang orang Aceh dulu pakai kain sarung juga, tapi sekarang kan posisi penggunaan kain sarung itu kalau bukan di masjid ya di rumah. Kita nggak ada pakai kain sarung ke tempat mengajar misalnya ya. Misalnya Pak Andi tadi kan Pak Andi nggak ada pakai kain sarung masuk ke kelas ya. Jadi itu kan pengaruh juga barrier dalam kita mengajar ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita tampilkan itu ekstrak hasil dari wawancara kita. Nah, dengan refugee, ini kan ada satu anak yang bisa memberikan translation terhadap siapa-siapa yang kita interview. Nah, itu juga kita tulis misalnya bagi orang Rohingya, apa masalah mereka saat diajarkan oleh orang Aceh. Ya, nah, misalnya yang pertama mungkin ini tentang baiknya ya saya belajar bahasa Inggris sehingga saya siap nanti kalau ditempatkan di negara apa. Tapi nanti ada juga barrier dari mereka ya di halaman-halaman berikutnya. Nah, satu lagi tentang orang-orang Rohingya itu, kalau mereka dengar azan, mereka langsung keluar kelas dan sholat. Ya, kalau kita misalnya, saya sebenarnya tidak masalah mahasiswa keluar terus untuk salat lagi azan karena memang itu yang paling utama ya kan. Tapi kan kebiasaan kita misalnya sudah azan pasti bilang dulu sama gurunya, Bu mohon izin azan, sudah azan saya sholat dulu. Oh ya boleh kan begitu kan. Kalau mereka enggak langsung dengan azan keluar beramai-ramai, udahlah gurunya tetah-tetah di depan kelas ya. Jadi tidak ada minta izin dulu, langsung keluar dengar azan langsung keluar untuk sholat ya. Nah, jadi itulah dia beberapa kendala saat mengajar para Rohingya refugee yang dulu terdampar di Aceh Timur. Nah, jadi kemudian nanti mereka pun kita tanya apa kendala mereka belajar dari guru dari guru di Aceh ini. Nah, itu dia. Kemudian setelah hasil pembahasan. Nah, pembahasan intinya sama seperti tadi. Pembahasan itu, discussion itu bukan elaborasi hasil, ya. Jadi bukan elaborasi hasil. Nah, sebentar ya, Bapak Ibu, saya ini sebentar. Sepertinya saya freeze. Bapak Ibu bisa dengar saya? Bisa ya? Bisa. Bu, bisa. Bisa Bu Yuyun. Bisa. Bisa, Bro. Jelas sekali, Bro. Pak Muhajir bisa dengar saya? Bisa Ibu. Saya clear. Bisa Ibu. Oh, bisa. Oke, sorry. Perasaan tadi semuanya freeze. Apa saya ngomong sendiri atau ada yang dengar? Nggak ada yang dengar. Iya. Jadi unmute semua, Bu. Oke. Nah, jadi yang discussion itu adalah membahas hasil, bukan mengelaborasi hasil. Ya. Jadi misalnya tadi penemuan dengan cara mengajar orang Rohingya yang kita sama-sama tidak paham bahasa masing-masing, ya kan? Orang Rohingya tidak bisa bahasa Indonesia, mereka tidak bisa bahasa Aceh, mereka tidak bisa bahasa Inggris. Kita bahasa mereka tidak bisa. So how do we communicate? Nah, kemudian kita jelaskan masalah itu dan kita kaitkan dengan misalnya bahwa masalah ini juga dihadapi oleh misalnya waktu itu kita discuss dengan apa ya? Ada juga kelompok yang datang ke Kanada dulu. Ya, ke daerah Kanada, mereka ke situ sehingga begitu juga seperti kasus di Aceh ya, para refugee itu di training dulu di camp baru kemudian ditempatkan di lokasi yang berbeda ya. Jadi culture barrier mereka juga waktu itu adalah bahasa ya kan. Nah, culture yang misalnya menghambat mereka kan rata-rata mereka beragama Kristen. Dan yang sampai itu rata-rata beragama Islam. Jadi mereka meminta tempat, kami perlu tempat sholat dan sehari 5 kali kita harus sediakan mereka tempat untuk sholat. Bagi yang tidak pernah sholat, mungkin itu kan barrier. Ini banyak kali habis waktu kami ini untuk tempat ini sehari 5 kali kami harus keluar untuk mereka jadikan tempat sholat ya. Akhirnya mungkin dibuat tenda khusus untuk mereka sholat ya kan. Jadi kita discuss, kita hubungkan hasil penelitian kita, barrier-nya apa. Nah, untuk yang penelitian orang lain yang juga misalnya mengajar para refugee yang sama-sama terhambat dalam hal komunikasi, mereka juga menghadapi hal yang sama. Atau masalah mereka beda lagi. Ya, kalau kita ini alhamdulillah agamanya sama. Waktu mereka keluar izin sholat, kita nggak masalah, kita nggak marah. Walaupun agak terkejut, mereka langsung keluar nggak ada basa-basi dengan gurunya, begitu kan? Nah, tapi di luar mungkin lebih terkejut lagi mereka, ya kan? Nah, atau bisa jadi mungkin orang Rohingya itu kan nggak bisa dengar azan di luar.
Ya, jadi mungkin sudah apa istilahnya sudah gelisah itu. Ini sudah masuk waktu azan apa belum ya? Lagi belajar, mereka sudah tidak konsentrasi lagi. Sudah teringat-ingat apa ini sudah masuk waktu salat, apa belum masuk waktu salat ya. Jadi kita kaitkan. Mungkin orang lain tidak menampung refugee dari Rohingya, mungkin dari daerah-daerah lain. Nah, kita lihat barrier mereka itu dengan barrier kita itu apakah sama? Nah, sama kira-kira kenapa? Beda kenapa kira-kira? Jadi kita discuss. Ya, we discuss. Seperti juga penggunaan teknik ini di kelas. Oh, di sini berhasil, di sana berhasil. Namun kendala kami adalah ini di STEP, bahwa fasilitas itu masih belum bisa dicukupi oleh guru, sehingga kami harus memodifikasi beberapa step, ya step nomor 8 dengan step nomor 5 kita modify misalnya, ya kan, karena ini tidak bisa kita terapkan di sini. Nah, coba lihat penelitian orang lain, mereka dalam menerapkan STEP itu masalah apa yang mereka hadapi dan bagaimana mereka selesaikan. Ada nggak kira-kira sama dengan hasil dari kita? Ada nggak yang beda? Nah, itu yang kita discuss. Ya, itulah artinya mendiskus hasil. Ya, tentang language maintenance tadi, perceptionnya katanya, oh bahasa Aceh sangat penting. Tapi waktu kita tanya, ngomong nggak bahasa Aceh di rumah dengan orang tua? Enggak, katanya. Jadi, so how do you preserve the language? Kalau memang bahasa Aceh itu sangat penting. Bahkan ada anak muda yang bilang, saya bahkan khawatir nanti bahasa Aceh itu hilang. Dia ada rasa khawatir bahasa Aceh itu hilang, padahal dia sendiri tidak bisa bahasa Aceh. Artinya apa? Dalam dirinya dia masih menganggap bahasa Aceh itu adalah bagian dari identity. Nah, itu kan teori. Bahasa itu adalah identity, itu teori. Ya, nah, kaitkan dengan teori. Jadi apa kegelisahan si responden ini memang sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan oleh si pola-pola, ya kan? Ada orang tua kadang-kadang bilang, oh nggak penting mereka bisa bahasa Aceh. Yang penting tahu-tahu sedikit aja dah cukup. Yang penting maksudnya asal jangan tidak tahu sama sekali. Nah, ada juga teori yang mengatakan bahwa identiti itu tidak mesti selalu dari bahasa, bisa juga dia dari makanan. Ya, contohnya penelitian David, Prof. Maya Kemlani David dari UM. Beliau meneliti Suaranya hilang. community mereka bahasa Inggris ya. Bahasa Punjab itu sudah sangat jarang mereka berbicara bahasa itu. Tapi makanan masih makanan khas. Cara mereka berpakaian ya sampai orang lakinya pun masuk ke mall sudah nggak bertahan lagi. Tapi cara kami makan, cara kami berpakaian itu identitas kami juga. Itu yang kita discuss ya. Hasil kita dengan hasil penelitian orang lain yang dalam topik yang sama itu di mana sama, di mana beda, kenapa sama, kenapa beda, you discuss ya. Nah, kemudian implication, nah, ini juga kita jelaskan. Misalnya saya tentang penelitian orang Aceh A ini begini, bunyi I ini begini, untuk apa? Nah, misalnya saya bahas implikasinya nanti ke dalam penelitian dokumen language variation, language maintenance juga penting ya kan, agar bunyi bahasa Aceh itu misalnya tidak terlalu jauh dia berubah ya. Kemudian dalam hal documentation, kan bahasa itu dinamis. Bahasa Aceh yang kita tutur sekarang sangat-sangat berbeda dengan bahasa Aceh dulu. Bahasa Inggris yang kita ngomong sekarang sangat-sangat berbeda dengan bahasa Inggris dulu. Coba baca-baca yang karangan-karangan lama-lama dari bahasa Inggris. Kan tidak ada you, tidak ada I di situ. Yang ada the, though, ya kan? Istilah the, though. Sekarang sudah UI. See, it changes. Change-nya itu bukan dari segi bunyi, tapi sampai ke struktur katanya berubah. Ya, I, the, you, though misalnya ya. Nah, itulah dia. Nah, jadi itulah dia pembahasan. Kemudian ini yang terakhir setelah pembahasan kesimpulan. Ya, kesimpulan itu dijawab research question-nya. Ya, pertanyaannya apa? Apakah penggunaan teknik itu efektif untuk siswa di sini kelas ini? Nah, dijawab, ya, hasil menunjukkan bahwa ininya efektif dengan karena hasil t-testnya menunjukkan significant difference. Ini menunjukkan bahwa metode ini juga efektif walaupun dalam penerapannya ada beberapa kendala di Aceh misalnya. Answer the question. Jangan dibahas-bahas yang lain, ya. Answer the question. Jadi jangan nanti sudah membahas
Kan tadi ada kekurangan. Kekurangan ini dapat juga kita sarankan untuk menggunakan metode ini, metode lain. Sudah membahas metode yang macam-macam. Itu kan tidak menjawab research question, ya. Jadi stick to the research question. Conclusion itu tidak perlu panjang. 2-3 paragraf udah cukup. Yang terakhir di paragraf terakhir conclusion itu harus ada limitation of study. Ya, limitation of study harus ada, recommendations for future related research harus ada. Limitation itu misalnya bagaimana? Tentang stat tadi, ya. Walaupun penelitian ini sudah menjawab research question, namun kita hanya fokus ke 1 orang guru atau 2 orang guru yang sudah berhasil menggunakan stat di kelas mereka. Nah, untuk penelitian selanjutnya diharapkan mereka dapat mewawancara lebih banyak guru lagi, sehingga jawaban yang sudah kita temukan ini dapat di-substantiate, misalnya dapat dikomplement oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Itu dia limitation and recommendation for future related studies. Jadi kalau kita di bagian terakhir itu sudah tulis limitation kita, tidak ada lagi nanti misalnya komentar wah kenapa ini fokusnya hanya ke 1 guru? Kan di atas sudah kita bilang misalnya karena kita mau interview yang mendalam misalnya, ya. Tapi itu juga relatif. Ada jurnal yang bisa terima dengan hanya wawancara 1 guru, ada yang minta lebih, ya kan? Kalau kami di SEAL, wawancara itu khusus untuk pengajaran, kalau misalnya hanya perception, kami tidak terima kalau diwawancara hanya 3 orang guru. Karena guru bahasa Inggris itu sudah sangat-sangat banyak. Jadi minimal adalah 5, begitu, ya. Tapi kalau misalnya tentang penggunaan bahasa, bahasa ini tinggal 10 orang penutur lagi yang bisa kita wawancara hanya 1, itu kan nggak masalah, ya kan? Tergantung situation. Kemudian acknowledgement. Acknowledgement ini tidak sama seperti tesis. Tesis kita berterima kasih kepada dosen kita, kepada suami atau istri kita, anak-anak kita, kawan kita, ya, orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Nah, kalau acknowledgement dalam jurnal-jurnal besar itu khusus untuk dana, sumber dana, sponsornya siapa? Misalnya terima dana hibah, ya. Nah, kalau tidak ada ya di skip saja bagian acknowledgement. Nah, references itu ikuti jurnal masing-masing. Bapak Ibu mau submit ke jurnal apa, ya, lihat referensinya itu bagaimana, ikuti betul-betul. Kami mau APA 7 seperti di SEAL, ya, jadi kami APA 6 itu tidak terima, tetap kita minta suruh perbaiki, ya. Kemudian pastikan semua nama yang ada di dalam artikel itu keluar di bawah di bagian referensi. Yang tidak ada di dalam teks jangan dikeluarkan di referensi, ya. Kemudian nama orang jangan sampai salah tulis, ya, misalnya Creswell, tiba-tiba S-nya 2, L-nya 2. Ya, padahal Creswell itu S-nya 1, L-nya 2. Kok cuma 1 aja dipermasalahkan? Ya pastilah dipermasalahkan. Kita orang Aceh, orang Islam, waktu diberikan nama aja potong kambing, ya kan? Nah, jadi misalnya nama Bu Rina, Rina Rahmi. Waktu dikutip orang Rina Rahmi, tiba-tiba ada H lagi di ujung, ya. Atau Rina Rahmi menjadi Rini Rahmi misalnya. Rina Rahmi menjadi Rina Rami, hanya ketinggalan. Pasti Ibu kecewa, ya kan? Ya, makanya jangan salah kutip nama orang, ya. Nah, tetap pastikan nama mereka spellingnya itu benar. Nah, kekurangan juga ini di penulis kita banyak sekali yang anggap bagian ini sepele, ya. Kalau saya di SEAL, kami di SEAL memang ada satu editor khusus, dia khusus cek referensi 1 per 1. Jadi kalau per artikel kita publish 25 artikel, per issue kita publish 25 artikel, tugas dia setiap artikel itu dia cek satu-satu. Ya, kalau satu artikel ada 15 referensi atau 20 referensi, artinya sebelum terbit dia mengecek ratusan referensi. Itu memang tugas dia, ya, di SEAL. Kita pastikan satu-satu dicek. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir, nah, apabila artikel Bapak Ibu sudah siap, baca ulang. Ya, selalu baca ulang. Kadang-kadang kita kan waktu menulis itu kan sering merevisi. Ini tadi nggak ada di atas, balik lagi ke atas. Ini tadi nggak ada, balik lagi tulis lagi. Rupanya waktu kita baca kadang-kadang sudah tidak coherent lagi antar kalimat, tidak coherent lagi antar paragraf. Jadi baca ulang, ya. Nah, ini kemudian cek lagi panggilan penulisnya siapa. Saya ini paling sering nih. Kadang-kadang tesis mahasiswa dijadikan artikel. Kalau mahasiswa dia tulis tesis, pasti dia menyebut dirinya the researcher tanpa S, ya kan? Karena dia penulisnya sendiri. Tapi waktu dia tulis ke jurnal, misalnya, oh ini nama pembimbing harus masuk. Dari 1 orang menjadi 3 orang penulis.
Nah, pastikan nanti dalam artikel itu kata-kata the researcher diubah ke the researchers, ya kan? Nah, jangan lagi the researcher. Kalau saya langsung itu berpikiran, ini nggak diubah ini. Ini dosennya lepas tangan, ya. Waktu mahasiswa convert ke artikel, suruh-suruh tambah nama saja. Tapi isi artikel penulisnya satu orang, ya. Itu jangan sampai jadi dosen yang seperti itu. Kalau memang kita tidak sempat, misalnya tulis artikel itu bersama mahasiswa, ya jangan masukkan nama kita, ya. Mau masukkan nama kita, at least bacalah ulang sekali, ya. Itu saja, ya. Ada usaha kita untuk membaca ulang. Kemudian itu tadi, cek isi tulisan, koherensi antar kalimat, antar paragraf, cek grammar kalau memang bahasa Inggris, pastikan referencing verbs itu kalau memang past semua, kalau present semua, pastikan bagian method verbs semua past. Pastikan bahasa Inggrisnya kalau memang American English saja, kalau British English saja, jangan dicampur, ya. Cek ejaan, ya, cek penggunaan kata yang tepat sesuai konteks. Misalnya istilah kata-kata the data was collected from, itu kan academic. Tapi kalau kita tulis the data was gotten from, itu kan sudah tidak akademik, ya. Kemudian kalau memang misalnya kita ada berkolaborasi dengan kolega kita, ya saling berikan masukan, ya kita revisi sampai sudah betul-betul siap untuk dipublikasi. Nah, ini sebenarnya bab berikutnya sudah pemilihan jurnal, ya, tapi waktunya sudah jam 11.22. Ini bagaimana Pak Muhajir? Apa kita stop dulu terima pertanyaan atau kita bagaimana ini? Ya, Karena ini janjinya tadi kita Bapak, ini Ibu sangat seru sebenarnya. Jadi silahkan lanjut sedikit lagi Bu untuk ini pemilihan jurnal tadi itu. Ya, nanti teman-teman kalau mau nanya silahkan di kolom chat. Ya, silahkan Ibu. Ya. Oke, baik. Oke, nah sekarang mencari jurnal. Nah, mencari jurnal itu, sebelum memulai seperti tadi Bapak Ibu siap-siap. Prosesnya memang lama, ya. Jadi janji untuk bukan janji, maksud saya saat kita mensubmit sebuah artikel ke jurnal, itu jangan baru minggu ini kita submit, minggu depan email jurnal. Gimana hasil artikel saya? Minggu depan email lagi. Gimana hasil artikel saya? Minggu depan email lagi. Gimana hasil artikel saya? Tunggu minimal 3 bulan. Ya, kami di SEAL kita memberikan waktu 1 bulan untuk reviewer itu mereview. Ya, editorial screening itu 3 minggu. Jadi waktu Bapak submit artikel ke SEAL itu kita assign artikel Bapak Ibu ke reviewer itu 3 minggu kemudian, paling cepat 2 minggu. Ya, kalau memang di awal di reject, kita akan kasih tahu dalam rentang waktu itu. Kalau rejection awal, ya. Nah, setelah misalnya statusnya Bapak buka web di OJS kami nampak in review, artinya sudah kita kirim ke reviewer. Nah, kalau sudah masuk in review, Bapak Ibu harus bersabar sampai 3 bulan ke depan. Ya, karena reviewer itu kita berikan waktu memang 1 bulan. Tapi kadang-kadang reviewer itu minta tambahan waktu. Karena reviewer itu kan maksudnya mereka rata-rata semua dosen, akademisi, bukan freelancer. Ya, jadi kalau artikel Bapak Ibu misalnya masuk tentang literature, ya, tentang sastra, itu pasti saya seringnya kirim ke yang memang fokus beliau itu tentang sastra, Dr. Lajiman Januari di UPSI misalnya, ya, atau saya kirim ke Dr. So yang di Singapura, atau yang di tempat kita ini saya kirim ke Dr. Rita misalnya, ya, itu beberapa reviewer kami. Tapi kan jangan langsung nanti siapa tahu submit ke SEAL menghubungi reviewer tersebut, ada nggak Bu SEAL kirim artikel saya ke Ibu? Enggak, ya. Tapi kira-kira begitu, kita akan kirim artikel itu ke bidangnya masing-masing, ya. Jadi harus bersabar karena prosesnya itu submit, editorial review, direview oleh reviewer, kita pun cek lagi, baru nanti keputusan accept atau reject atau revisi whatever, ya. Prosesnya itu lama. Nah, kemudian berikutnya, nah ini contoh. Misalnya Bapak Ibu submit artikel ke SEAL, akan nampak email balasan secara otomatis dari sistem. Ya, kalau sudah masuk email otomatis ini, itu artinya sudah masuk ke sistem kami artikelnya. Jadi jangan khawatir, ya jangan khawatir. Insya Allah semua kita proses ya yang masuk. Nah, kemudian ini memilih jurnal, ya. Memilih jurnal itu yang paling perlu sesuai dengan scope
jurnal. Ini tadi pertanyaan Pak Andi ini, ya kan? Kalau misalnya tujuannya untuk naik pangkat, ya kan? Nah, ini contoh saya dulu. Saya cerita pengalaman saya saja, karena kalau saya cerita aturan, saya tidak begitu tahu juga aturan. Tapi pengalaman saya dulu, kan dia ada syarat. Misalnya Bapak Ibu dari lektor naik ke lektor kepala, dari lektor kepala naik ke GB. Itu kan ada syarat-syaratnya. Jadi saya ingat, waktu itu pertama saya ajukan ke LK. Saya tidak ada pun niat mau naik ke guru besar, ya. Saya niatnya ke LK. Ya, jadi saya submit berkas-berkas semua publikasi sampai di Pak fakultas disetujui, dikirim ke biro, ya kan. Nah, sampai ke biro, mereka rupanya melihat publikasi saya sangat banyak, sampai kum saya waktu itu sudah 1051. Ya, jadi ketua Paknya telepon saya, Bu Yun, ini Bu Yun kita loncat yuk dari lektor ke GB. Ya, jangan lagi kita ke lektor kepala. Nah, saya waktu itu lagi hamil anak ke-6. Saya rasanya mau bilang saya nggak sanggup karena saya lagi hamil anak ke-6, saya lagi masa-masanya mual. Ya biasalah hamil di usia kepala 4, ya kan, mungkin ibu-ibu sini pasti sudah paham rasa haji haid kelenya kayak gitulah rasanya. Tapi waktu itu memang tim di biro sangat memberikan motivasi. Suami saya pun luar biasa semangatnya. Jadi waktu itu saya mau udah nggak sanggup bangun. Jadi cari tanda tangan sana, fotokopi sana, fotokopi sini, itu semuanya suami saya yang buat. Jadi saya bisa ke GB pun tuh karena suami saya. Juga karena sabarnya anak-anak saya melihat saya sering di depan laptop, ya. Nah, jadi itulah dia. Nah, waktu kita melompat itu kan bukan hanya di bagian publikasi harus mencukupi, juga misalnya syarat saya sudah membimbing 81 angka kredit mahasiswa. Ya, jadi dari saya mengajar S1 dari saya mengajar tahun 2023 sampai hari ini apakah sudah mencukupi 81 angka kredit? Nah, alhamdulillah cukup karena saya mungkin mengajar di S1 dan S2, jadi banyak mahasiswa bimbingan saya. Yang kedua harus publish di jurnal yang minimal SJR-nya 0,25. Saya sebagai penulis pertama dan CA harus ada 4 dan sesuai bidang, ya. Jadi artikel syarat itu harus sesuai bidang, Pak. Nah, jadi misalnya bidang saya kan linguistik, ya, linguistik. Tapi saya juga publish artikel yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. Nah, jadi artikel-artikel saya yang berhubungan dengan pengajaran bahasa itu untuk menambah kum-kum saya itu boleh, nggak masalah. Tapi yang artikel syarat saya ini harus sesuai dengan topik bidang saya yaitu linguistik. Ya, misalnya tentang fonologi, tentang yang berhubungan dengan sosiolinguistik, itu yang diambil sebagai artikel syarat. Ya, artikel syarat saya 4 buah itu. Alhamdulillah saya waktu itu mencukupi, bahkan ada yang lebih. Alhamdulillah cukup. Nah, jadi kalau misalnya untuk bidang, ya memang harus sesuai bidang. Kalau misalnya Bapak Ibu bidangnya mengajar gitu kan. Nah, jadi artikel yang menjadi syarat itu pasti yang berhubungan dengan cara mengajar bahasa gitu ya, cara mengajar bahasa tersebut di kelas gitu, atau cara mengajar bahasa tersebut untuk masyarakat misalnya, ya. Kita buat pengabdian ke kampung-kampung misalnya, ya, anak-anak yang tanpa kelas kita gunakan metode ini untuk mengajar bahasa Inggris, bisa nggak gitu, ya. Jadi memang harus sesuai dengan bidang kita, ya. Nah, kalau misalnya saya lihat juga pemilihan jurnal, ya. Nah, jurnal itu kalau dari judulnya itu ada kata-kata misalnya engineering, kemudian kita dari bahasa submit ke situ, ya. Itu mungkin belum lagi kita urus pangkat, jurnal itu sudah masuk ke bill list. Ya, bill list itu kan list jurnal-jurnal yang dianggap predatory, ya, karena sekali jurnal-jurnal seperti itu dia nggak bertahan lama. Ya, ada satu jurnal waktu itu saya teringat, ya, dia dari Q berapa langsung turun Q-nya, ya. Jadi salah satunya itu carilah jurnal yang memang mempublish scope kita. Misalnya SEAL, coba baca scope-nya itu apa? ELT, Linguistic, Literature. 3 bidang itu boleh submit ke SEAL. Ya, tapi kalau misalnya ELT, kami tulis di situ. Itu kan pengajaran dan pendidikan khusus untuk bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, guru bahasa Aceh, guru bahasa Cina, guru bahasa Arab, guru bahasa Jepang, kami minta maaf nggak bisa terima. Tapi kalau misalnya topik tentang linguistik dalam bahasa Arab, dalam bahasa Cina, itu kami terima.
ya. Contohnya word formation dalam bahasa Arabic misalnya, atau tentang penggunaan double negation dalam bahasa Arab. Nah, itu kita terima, ya. Yang penting jangan pengajaran, ya, maksudnya pengajaran dalam hal bagaimana menggunakan metode ini dalam mengajarkan sekelompok pelajar ini agar mereka bisa bahasa Arab. Asal jangan itu. Itu kan masuk ke topik linguistik, ya. Nah, linguistik. Jadi memang topik kita ini luas, asal jangan tentang pengajaran tadi itu. Itu kita tetap fokus ke ELT, ya. Nah, jadi cari memang yang sesuai dengan skop. Karena saya takutnya artikel syarat itu memang harus sesuai skop kita dan diminta jurnalnya memang di skop kita, ya, di bidang kita. Nah, kalau saya ada syarat bukan kuartil diminta, bukan Q1, Q2, tapi SJR-nya 0,25 minimal. Ya, nah, jadi itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Andi tadi. Nah, sesuai discontinued itu memang sesuatu yang nggak bisa kita control. Ya, saya pernah submit ke jurnal JLLS, ya, Journal of Language and Linguistic Studies. Itu kan pernah diskopus sampai ke Q2. Tiba-tiba tahun ini, ya, awal tahun ini sudah didiscontinue, ya. Tapi ada beberapa cara untuk kita melihat indikasi kira-kira jurnal itu akan didiscontinued atau tidak, ya. Kalau saya masalah urusan manajemen mereka itu kita kan tidak bisa tahu, ya, isi dapur orang itu sampai ke situ kita kan nggak tahu masalah jurnal. Tapi Bapak Ibu bisa melihat dari website Scopus, ya. Misalnya ini mudah-mudahan internetnya mau untuk saya masuk ke ini. Saya cari ini, saya buka beberapa contoh jurnal. Jadi dulu kami pernah buat kerjasama di conference EIC kami dengan jurnal HSSR, Humanities and Social Sciences Reviews, ya. Dia masuk ke Scopus tahun 2018 dan dia cepat sekali Q1, ya. Humanities and Social Sciences Review. Jadi kan kami sudah bahagia itu, alhamdulillah mereka mau menerima sampai 2 artikel dari conference kami. Sebentar Pak, ya, social science, humanities. Aduh, nggak bisa saya buka. Jadi kalau di website Scopus, sebentar Ibu, saya sedang berusaha ini untuk masuk. Humanities and social. Social. Aduh, nggak ada. Kenapa ya? Nggak keluar lagi nama jurnal itu. Humanities. Oke, kita coba sebentar, udah bisa. Oke, nampaknya enggak saya temukan lagi jurnalnya di sini. Tapi kan atau saya kasih nampak aja jurnal apa namanya, apa yang bisa dimunculkan sekarang, ya. Atau nih jurnal saya, Studies in English Language. Oke, ini saya coba share screen. Saya tidak bisa temukan jurnal tadi, tapi saya coba share sama Bapak Ibu bagaimana melihat kuartil, ya. Nah, ini kan jurnal yang saya kelola. Nah, ini kita sudah masuk ke Scopus, scopus.com, ada pilihan author search dengan source. Nah, author itu untuk mencari penulis, source itu mencari jurnal. Nah, misalnya waktu kita pilih, kita ketik Studies in English Language and Education untuk bagian title, keluar dia, ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di bagian site score, rank and trend, ya.
Nah, ini kan kita posisi kita nomor 37 dari 934 jurnal di bidang ini ya. Nah, kuartilnya Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini. Nampak Bapak Ibu bar ini? Ya, bar sebelah kanan ya. Ini nampak 2020 kita masih kita sudah Q1 tapi masih di ambang batasnya. 2021 kita sudah di Q1 ya. Nah, kalau misalnya di Simago dia lama sekali diupdate. Simago itu dia update 1 tahun sampai 2 tahun sekali informasinya. Kalau di Scopus mereka ini mengupdate informasi setiap bulan, ya. Setiap bulan dia ada apa istilahnya? Ada perhitungan otomatisnya itu. Jadi akan nampak setiap bulan side score kita berapa. Misalnya seperti ini, ya setiap kita terbit. Ini kan last updated 5 Oktober 2022, updated monthly. Nah, jadi side score ini setiap bulan diupdate dan side score ini nanti akan mempengaruhi kuartil jurnal. Nah, satu lagi ini yang saya ingin sebenarnya kasih nampak cara mengidentify Scopus content coverage sebuah jurnal ya. Ini contoh di SEAL. Kita dari 2020 43 artikel 2 isu. 2021 kita tambahkan 1 isu. Ini saya sudah email Scopus, saya minta izin untuk menambahkan isu. Jadi kita terbit teratur 75 artikel per tahun ya kan. Nah, mungkin saya ingin naikkan tahun depan. Saya jangan naikkan misalnya dari 75 langsung ke 150. Nah, itu nanti saya akan masuk radar mereka. Kenapa jurnal ini tiba-tiba melonjak jumlah publikasinya ya kan dengan editornya yang jumlahnya sama ya kan. Jadi kalau ingin saya naikkan mungkin tahun depan dari 75 jadi ke 80 ya kan 80. Jadi dia kenaikan artikel itu stabil. Jurnal-jurnal yang sering dia cepat keluar kenaikannya itu tidak stabil. Ya, maksudnya jauh sekali. Jadi yang HSSR itu dia di tahun pertama terindeks jumlah artikelnya enggak salah saya 40 berapa begitu. Tahun kedua tiba-tiba sudah 700-an. Ya. Nah, langsung di tahun itu dia di discontinue ya. Di JLLS saya lihat begitu juga. Di tahun pertama sama 40-an, 30-an. Tahun kedua tiba-tiba sudah 200. Ya, tahun ketiga sudah hampir 300. Maksudnya kenaikannya itu sangat signifikan ya. Dan tren seperti itu, pattern seperti itu saya lihat lama-lama jurnal itu bisa di discontinue. Itu yang maksudnya bisa kita pelajari langsung di bagian Scopus content coverage ini ya. Tapi kalau masalah bagaimana dapur jurnal itu saya kan itu tidak bisa tahu. Tapi kadang-kadang ada indikasinya juga. Jurnal-jurnal yang sering meng-email kita, minta artikel, menjanjikan publikasi dalam waktu 2 minggu dengan harga $500. Itu masuk ke kategori predator. Tidak mungkin sebuah artikel itu bisa diproses dalam waktu 2 minggu. Kapan direview? Kapan penulis buat revisi? Kapan editor mengevaluasi hasil revisi tersebut? Kapan editor bisa, kalau misalnya ada revisi lagi, kapan editor kirim kembali ke penulis untuk revisi? Nanti penulis revisi lagi. Belum lagi kami di seal setelah semua ini siap, kirim ke editor bagian template, maksudnya formatting. Kirim lagi ke editor bagian referensi. Jadi kan prosesnya sangat lama. Jadi rasanya impossible dalam 2 minggu dia terbit, kecuali artikel itu tidak direview, diambil oleh si editor, masukkan dalam template mereka yang dia buat seseragam-ragamnya, dipublish. Nah, kemudian kita bayar. Ya, nah jadi proses jurnal yang baik itu dia ada proses. Ya, nah, tadi Pak Muhajir ada ingin ada membahas tentang bagaimana bisa memperbaiki keadaan jurnal di Stein Melabuh mungkin ya yang dari Sinta 3 naik ke Sinta 2, ya dari Sinta 2 mungkin sudah siap untuk kita submit ke Scopus. Itu memang butuh waktu di hari yang lain Pak ya untuk kita bahas itu. Tapi ini kita sebagai penulis dulu yang sedang cari jurnal, itu yang paling mudah kita bisa mengidentify jurnal-jurnal yang kemungkinan besar nanti dia akan di-discontinue. Saya pernah juga ditawarkan sama kawan saya untuk submit ke sebuah jurnal, saya udah lupa namanya kan, memang dia baru masuk Scopus. Jadi saya langsung melihat ini, rank and trend dengan coverage dia. Kalau misalnya dalam 3 tahun terakhir, peningkatan jumlah artikelnya itu sangat signifikan, saya lebih baik cari aman. Saya cari jurnal lain saja yang lebih stabil daripada jurnal ini begitu. Karena saya takutnya nanti tiba-tiba di discontinue. Nah, itu pengalaman kami dengan jurnal HSSR itu di tahun 2020 dulu. Jadi bayangkan 20 artikel dosen sudah diterima, sudah accepted, dipublish, tiba-tiba discontinue.
ya kan, dengan harapan kami semua ini yang dosen ini dapat Q1 tiba-tiba di discontinue, ya artikelnya pun di retract dari profile kita, ya jadi kan sangat-sangat sedih, ya. Nah, jadi betul-betul kami sangat terkejut karena prosesnya memang ada review, tapi rupanya jurnal itu selain dia mengejar artikel, dia mencari uang juga begitu, ya kan. Jadi kalau satu artikel $200, 700 artikel per tahun sudah berapa uang masuk ke mereka, ya. Nah, jadi itulah dia cara mungkin Bapak Ibu bisa kira-kira kalau jurnal ini sudah nampak publikasinya tidak stabil setiap tahun, lonjakannya sangat tinggi, lebih baik Bapak Ibu hindari, cari jurnal yang lain, ya, yang kira-kira lebih aman begitu, ya, yang lebih stabil keadaannya dibandingkan yang jurnal yang tiba-tiba menerima artikel sangat banyak, ya, terbit dari dulu per tahun 50, tiba-tiba tahun ini sudah 200 misalnya, sudah 500. Ya, jadi hindari yang jurnal seperti itu. Satu lagi, mencari jurnal itu Bapak Ibu bisa langsung melihat di bill jurnal-jurnal predator itu ada di bill list. Nah, ini kalau kita mengusul fungsional ke dikti, andaikan jurnal kita masuk ke sini, ini tidak bisa kita jadikan jurnal syarat kita. Ya, kalaupun misalnya nanti kita dapat kum dari jurnal-jurnal yang kita publish di sini, kumnya itu banyak dikurangi. Nah, jadi ini websitenya, mudah-mudahan nampak sama Bapak Ibu semua. Ini billslist.net. Ya, ini memang ini ada pro and con, ya. Ada yang tidak setuju juga dengan list ini, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, karena ada yang mengatakan ini list ini kan yang dibuat oleh seorang pustakawan, bukan seorang yang memang berkecimpung dalam pengelolaan jurnal, ya kan. Tapi itulah dikti masih berpegang pada list ini. Nah, dia ada untuk publisher, ada untuk jurnal. Seperti HSSR itu, jurnalnya tidak ada namanya di sini, tapi publishernya ada. Ya, publisher jurnal itu waktu itu adalah namanya GIAP, ya, GIAP Journals punya India. Nah, jadi karena publishernya ada di sini, di discontinue juga. Saya waktu mengusul pangkat ke dikti, alhamdulillah memang jurnal saya berlebih, tapi waktu itu semua artikel yang saya publish di jurnal yang sudah di discontinue, termasuk di HSR itu saya tidak masukkan. Saya artikel yang saya publish di jurnal Problems of Education in the 21st Century itu kan juga sudah discontinued, saya tidak masukkan. Saya ada 2 artikel situ. Yang HSSR saya ada 2 artikel juga tidak saya masukkan. Jadi saya mencari aman, yang saya masukkan itu yang jurnal-jurnal memang bagus semuanya. Ya, yang masih statusnya itu aktif di Scopus dan di Sinta itu juga minimal Sinta 2. Jadi waktu itu saya pilih-pilih juga. Waktu saya mengisi form naik ke pertama kan niatnya ke LK, ya, ke LK. Nah, tapi alhamdulillah kemudian disuruh ke GB, syarat-syaratnya semua memenuhi, alhamdulillah keluarlah GB saya. Waktu itu pun saya waktu setuju ke GB saya sudah siap-siap juga, nanti ini pasti diminta revisi karena loncat, ya kan, dari lektor 400 langsung ke saya lektor 300 langsung ke 800 GB 850, ya kan banyak sekali itu. Saya sudah siap-siap itu mau revisi, tapi itulah dia, alhamdulillah mungkin banyak yang doakan, doa suami saya, orang tua saya, mertua saya, anak saya semua, saya tidak ada revisi. Ya, berkas masuk ke dikti bulan Mei, Jun, Julai, Agustus, September. Akhir Mei nggak salah saya, ya. Akhir Mei, September saya sudah keluar SK. Ya, waktu itu jadi 3 bulan menunggu. Sudah siap di review semuanya dan tidak ada perbaikan. Cuman kum saya banyak dipangkas. Waktu diusulkan dari USK 1051, ya. Waktu saya keluar SK kum saya 879 begitu. Ya, 879 kan hampir 200 juga dibuang, ya. Nah, dipangkas, ya, mungkin tapi alhamdulillah masih cukup juga. Itu dipangkas waktu itu, saya tidak tahu kenapa, tapi itulah dia. Penting kalau memang mau mengusul fungsional, tidak usul fungsional pun kalau bisa publish di jurnal-jurnal yang statusnya bagus walaupun tidak bereputasi, ya, statusnya bagus begitu. Oke. Jadi itu sedikit mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Andi tadi tentang jurnal-jurnal yang harus sesuai yang di-discontinue. Nah, ini juga ada beberapa link yang saya sudah berikan nih untuk Bapak Ibu bisa klik
Kalau mencari jurnal di Scopus, ini linknya. Mencari jurnal yang di WOS, ini linknya. DOAJ, Sinta, ya. Dan ini link Bill tadi. Nah, untuk WOS itu pun Bapak Ibu harus tahu. Kalau dia masuk ke kategori ESCI, itu belum bereputasi. Yang emerging citation itu ESCI, emerging apa itu? Emerging Science Citation Index. ESCI itu belum bereputasi, ya. Jadi kumnya nanti akan dihitung seperti jurnal internasional biasa. Yang bereputasi itu dia sudah masuk SS Sciences Citation Index atau Arts and Humanities Citation Index. Yang penting tidak ada kata-kata emerging. Nah, kalau emerging itu belum bereputasi. Yang bereputasi itu yang tidak ada kata-kata emerging, ya. Nah, itu cara mencari jurnal yang bereputasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dikti. Nah, ini ada saya berikan contoh juga cara membuat cover letter. Untuk ini Bapak Ibu bisa gunakan, tinggal ubah saja nama chief editornya, diubah judul saja dan nama si yang submit, begitu ya. Nah, ubah ke nama Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga ada contoh proses submission. Ini sebenarnya panjang ini ceritanya, ya. Ikuti pedoman. Kalau misalnya begini, Bu, author guideline-nya enggak lengkap. Kemana saya cari? Lihat artikel yang sudah dipublish. Ya, dia lihat model referensinya bagaimana. Ikuti artikel yang sudah publish. Bukan ikuti formatnya itu, bukan. Maksudnya mulai dari judul misalnya. Kira-kira berapa kata. Mulai dari setelah nama penulis, mereka minta afiliasi bagaimana. Ada yang minta afiliasinya lengkap, nama jalan, sampai nomor, kode pos. Ada yang tulis nama universitas dengan negara saja. Lihat publikasi yang sudah bagaimana jurnal itu minta. Itu andaikan pedoman tidak lengkap. Kalau pedoman lengkap, alhamdulillah ikuti format atau pedoman yang sudah diberikan. Ya. Nah, cara kita kirim ke jurnal, ada jurnal yang model kirim langsung ke editor jurnal, ya kan, email. Atau melalui OJS. Nah, semua jurnal di Indonesia yang OJS yang 2, OJS 3 itu tergantung universitas masing-masing yang memberikan akomodasi itu. Ya, tapi yang kalau sudah Sinta pasti dia OJS, ya. Atau ada juga jurnal menggunakan Scholar One manuscript. Ini yang saya bilang tadi. Ya, kita harus mengupload satu persatu. Bahkan ada jurnal yang minta dipisahkan, tabelnya satu file sendiri, figurnya satu file sendiri, abstraknya satu file sendiri, ya. Jadi dipilah-pilah semuanya. Jadi macam-macam model submission jurnal. Yang penting Bapak Ibu ikuti, baca pedomannya. Kemudian keputusan. Diterima ada yang tanpa revisi, itu memang agak jarang, tapi saya pernah sekali saja. Pernah saya diterima tanpa revisi, saya terkejut juga. Ini mungkin reviewernya lagi happy hari itu, ya. Kadang-kadang kan namanya reviewer kan manusia. Saya kalau misalnya mereview, saya tidak membuat di waktu saya tidak enak pikiran begitu. Yang ada nanti emosi saya tuangkan waktu saya mereview artikel itu, ya kan? Jadi kalau diterima, kadang-kadang diterima tapi minor revision, ada yang minta major revision, ya. Buat semua revisinya. Kita boleh tidak setuju dengan si reviewer. Misal review suruh ini, tapi menurut kita ini yang reviewer suruh ini sebenarnya enggak perlu. Boleh kita berargumen, berikan argumentasi itu, tulis dalam rebuttal letter atau kalau bahasa Indonesianya surat tangkisan, ya. Tapi ditulis dengan sopan, ya. Jangan misalnya kita tulis apa yang reviewer bilang itu salah. Nah, langsung the reviewer suggested that I change this. However, we believe that what we have done is more suitable to the context of our study because bla bla bla. Berikan alasan, ya. Nah, kalau kami memang memberikan rebuttal letter lagi namanya. Jadi penulis setiap mensubmit revisi, dia harus tulis komentar reviewer ini di mana dibuat perbaikan di dalam artikel. Komentar reviewer ini di mana dibuat perbaikan tersebut di dalam artikel. Jadi waktu proses editor evaluation itu mudah kami detect. Ya, kalau tidak submit rebuttal letter itu kita tidak proses revisinya. Kita akan selalu minta rebuttal letter. Ya, nah kalau ditolak jangan sedih, ya, karena kadang-kadang ada editor dia sebutkan alasannya apa, ada yang tidak sebutkan. Yang penting tetap optimis. It will be published, ya. It will be published one day.
Kemudian kita harus sabar menghadapi penolakan, itu sabar, harus tetap pede. Kita balas email dari editor walaupun kita ditolak. Thank you very much for informing us of your decision. Sincerely, Miss Rina Rahmi misalnya, ya. Kita balas email mereka dengan sopan walaupun hati kita ini krek-krek misalnya, sakit hati. Kita tetap harus sopan membalas email, ya, karena masih banyak jurnal yang lain yang insya Allah akan publish artikel kita, ya. Jadi sebelum submit itu pastikan kalau memang diberikan komentar, lihat komentar itu. Kadang-kadang kan bagi kita itu udah bagus sekali artikel saya. Tapi waktu orang lain baca ada kekurangan sana sini. Jadi jadikan itu masukan, ya. Jangan kita menjadikan semua komentar reviewer itu enemy kita. Kan sebenarnya mereka memberikan masukan untuk kita perbaiki, ya. Nah, yang jangan satu lagi, jangan kirim artikel tanpa revisi. Kalau memang ada yang berikan komentar, ya, ada kemungkinan nanti kan jurnal lain dia reviewernya sama. Pernah lihat enggak? Kadang-kadang di Indonesia di tim reviewernya ada nama orang itu di beberapa jurnal, ya kan? Nah, kalau dikirim ke orang itu lagi bagaimana? Satu hari udah langsung di reject, ya kan? Atau misalnya kurang komitmen, ini tidak boleh. Sudah submit ke jurnal itu, diminta revisi, tiba-tiba kita udah menghilang. Ya, alah nggak usah open aja lah, kan yang penting saya udah diberikan bukti submission untuk saya sidang misalnya, untuk saya wisuda. Nah, jadi kemudian itu tidak ada komitmen, itu tidak baik, ya. Kemudian etika dalam komunikasi, ya, semarah apapun kita, sekesal apapun, balas email dengan apa baik begitu. Multiple submission ini yang tidak boleh. Jadi misalnya Bapak Ibu ada satu artikel, ada satu, ya Pak. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ada satu artikel udah siap, langsung kirim ke 10 jurnal sekaligus. Ini tidak boleh. Kalau ketahuan, ini kita akan di blacklist. Di SEAL kami sudah memblacklist 3 penulis dari Timur Tengah karena melakukan multiple submission, ya. Nah, itu nanti di hari lain kita cerita bagaimana mereka bisa sampai ketahuan. Satu lagi plagiarism. Nah, ini juga jangan, ya. Kita copy paste karya orang lain ataupun karya kita sendiri. Dari bahasa Indonesia kita translate ke bahasa Inggris, submit ke jurnal bahasa Inggris. Janganlah seperti itu. Itu kan namanya tidak ada etik, tidak ada etika. Kemudian setelah artikel Anda dipublish, jangan lupa diseminasikan, ya. Kita pamerkan, kita pajang artikel kita. Kalau dosen sudah pasti harus ada Google Scholar, ya. Kalau kita sudah aktif menulis, buka account di ORCID gratis. Buka di Academia gratis, ResearchGate gratis. Kalau kami di USK memang disediakan FSD untuk semua artikel yang kita publish, ya, kita input ke situ. Kalau Scopus ini ID profile kita memang sudah Scopus yang buat kalau kita publish di jurnal yang diindeks oleh mereka. Sama juga dengan Researcher ID. Ini kalau kita publish di jurnal-jurnal Web of Science, ya, yang di-manage oleh Clarivate Analytics. Tapi seperti Google Scholar, ORCID, Academia, ResearchGate itu memang harus kita buka account sendiri, ya. Nah, jadi apa fungsi kita diseminasikan artikel kita agar kita banyak citation, agar banyak yang mau membaca artikel kita, orang cite artikel kita, habis itu artikel mereka dipublish lagi di jurnal lain, kan citation kita meningkat. Nampak di situ di Google Scholar aja, nampak citation berapa, H-index berapa. Itu pengaruh itu. Kalau misalnya mau hibah, ya kan, itu kan ada ketentuan kadang-kadang. Hibah H-index, minimal H-index kita di Scopus itu harus 2. Nah, jadi kalau masih 1, nggak bisa kita usulkan hibah itu, ya. Jadi itu untungnya indeks kita naik. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya share hari ini. Ini pun sudah lewat waktunya. Saya benar-benar minta maaf kalau tadi banyak kekurangan atau ada kata-kata saya yang salah yang menyinggung Bapak Ibu. Ya, jadi begitu dulu dari saya. Mungkin ada yang bertanya atau waktunya sudah habis. Ini saya kembalikan ke Pak Muhajir. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, makasih banyak Ibu Prof. Yuyun, ya, presentasi yang sangat luar biasa. Ini kayak kita dengar orasi agama di Maulid, ya, tapi dalam konteks ilmiah, profetik. Ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Ibu Yuyun itu seakan-akan kita besok langsung nulis, kemudian langsung publish, gitu. Tapi tadi memang semangat itu harus dijaga, ya, komitmen. Ya, betul. Semangat 45. Ya, ada beberapa kunci yang saya tangkap tadi, ya. Pertama, dalam konteks konsistensi menulis jurnal itu disiplin yang perlu, kemudian juga
butuh kesabaran ya. Jadi tidak semua jurnal itu Ya, begitu publish, submit langsung dipublish begitu. Oke ya, teman-teman, saya ini nyediain waktu karena kita coaching klinik ya. Satu penanya aja, satu penanya untuk 10 menit ke depan mungkin, 10 sangat luar biasa ya nyampainya. Dan ini insya Allah nanti Bu Stan Labuh akan kembali ngundang Ibu dalam konteks yang berbeda mungkin dalam konteks mengupgrade jurnal kita dan membantu mengarahkan bagaimana teman-teman ini bisa terus berada di road yang benar ya untuk publikasi ya. jurnal. Ya, memang Oke, kadang-kadang ada yang mau berat. ditanyakan? Iya, ini Ibu ada 2 pertanyaan ini, saya ngutipnya Ya, di kolom chat ya. Pertama boleh, dari boleh, Pak boleh. Rudin, apakah memungkinkan kita jurnal pertama sekali nulis itu terpublish di Scopus yang free charge, ya, yang gratis. Yang kedua, ini pertanyaan dari Saudara Dharma dari Balai Budaya. Saya tuh selalu lemah di analisis, jadi seringkali terkendala di bagian discussion dalam tulisan jurnal. Ada nggak trik yang bisa saya lakukan untuk membenah ataupun memperbaiki kelemahan itu? Silakan Ibu Yuyun. Ya. Oke, baik. Nah, publish di jurnal gratis. Nah, sebenarnya jurnal gratis itu banyak, ya, sangat banyak. Kenapa mereka bisa gratis? Karena pengelolaannya mungkin dibantu oleh institusi. Dan misalnya di USK, kami kan para pengelola jurnal ini, kalau misalnya kita berhasil di indeks Sinta 3, di Sinta 2, atau di Scopus, kita mau diberikan hadiah. Tapi hadiah itu sekali saja. Sedangkan jurnal itu kan continuous. Ya, kita kelola terus menerus, bukan berarti hari ini dapat Scopus berhenti kita publikasi, kan enggak. Makanya kita diizinkan untuk adakan APC. Ya, jadi di seal, publish di seal itu sekarang fee-nya 2 juta ya per artikel ya. Nah, untuk jurnal-jurnal yang gratis itu biasanya mereka dapat dana dari institusinya atau seperti di Elsevier. Elsevier itu mendapatkan dana dari orang yang beli artikelnya ya. Jadi di jurnal Elsevier itu banyak juga itu. Mereka menawarkan open access namanya. Kita ada pilihan. Jadi saya dulu waktu mau publish di Language Sciences dengan Language and Communication itu John Benjamin Publishing juga selalu menawarkan OA. OA itu open access. Nah, andaikan misalnya artikel saya diterima, mereka akan publish judul dan abstrak saja. Ya, jadi copyright itu untuk mereka. Saya tidak boleh mengupload hasil publikasi saya itu ke akademia, tidak saya kalau di ORCID dengan Google Scholar tidak minta diupload kan, minta informasi saja, itu enggak apa-apa, itu boleh. Tapi saya tidak boleh upload hasil publikasi itu ke account academic account saya yang lain begitu. Maksudnya artikelnya yang full. Kalau misalnya ada kawan saya minta, ya paling saya email secara pribadi saja ke dia. Dengan saya ingatkan jangan share, jangan post di website lain ya, karena artikel saya itu sudah diambil copyright oleh mereka. Jadi saya tidak perlu bayar jurnal itu waktu saya publish di situ, ya. Nanti mereka dapat uangnya dari orang-orang yang beli artikel saya sama mereka, ya. Itu tawaran pertama. Yang tawaran kedua open access. Open access itu oke, ini artikel Anda kita buat open access. Anda pun bisa mendiseminasikan publikasi ini di media sosial Anda, misalnya secara full, ya kan, bukan hanya tampilan abstrak dan judul, boleh ditampilkan seluruh artikelnya di akademia Anda, academia.edu, di ResearchGate, tapi bayarnya $1.800. Nah, itu pilihan. Ya, itu sering jurnal-jurnal di Elsevier dengan jurnal di John Benjamin Publishing itu sering menawarkan apakah mau open atau tidak. Ya, kalau open kita bayar fee, tidak kita tidak bayar fee, tapi kita tidak boleh men-share publikasi itu secara bebas ya di internet. Nah, itu pilihan. Ada juga jurnal-jurnal yang gratis ya. Contohnya saya pernah publish di jurnal yang tidak bayar kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu punya Malaysia, Q1. Itu gratis jurnalnya. Tapi memang dia tidak banyak publish artikel per tahun ya, per isu mungkin 8 artikel, setahun 2 kali hanya 16 artikel ya. Memang kadang-kadang ada yang bilang kalau mau yang berbayar itu cepat, yang tidak berbayar itu lama. Nah, ini
sebenarnya relatif juga. Saya pernah publish di jurnal yang berbayar, still berbayar, tapi ngantrinya sampai setahun. Ya, karena situasi kami itu kami tidak publish banyak-banyak artikel per isu. Ya, kalau ditanya kenapa nggak tambah banyak-banyak Bu Yun, tenaga kami kurang. Ya, dan saya belum ini lagi untuk menambah editor karena itu kan butuh training dan lain sebagainya lagi ya, butuh sangat banyak waktu. Nah itu dia. Penulis pertama publish di jurnal gratis sangat possible, bisa, tidak ada istilah tidak bisa ya. Insya Allah bisa ya, tergantung sebesar apa usaha kita untuk mau menulis dulu. Nah, jangan menulis, mau menulis pun harus ada usaha. Ya, jangan tunggu-tunggu datang mood baru berusaha ya. Jangan baru nulis gitu. Mood itu tidak akan pernah datang Bapak Ibu. Jadi mood itu di set. Ya, seminggu sekali tulis. Jadi itu Pak jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Tentang APC itu biasanya akan dipost di website. Apakah kami berbayar, tidak berbayar, itu biasanya dipost ya. Yang suka sembunyi-sembunyi dengan fee itu harus hati-hati. Kadang-kadang mereka nanti kalau sudah masuk aduan ke Scopus bisa mereka nanti di re-evaluate, bisa jadi di discontinue ya, karena memang aturan di Scopus, DOAJ itu kan harus jelas APC-nya apakah ada, apakah tidak ada, kalau ada berapa. Harus jelas kita tampilkan di website. Itu nampak waktu kita isi form, misalnya kami isi form ingin diindeks oleh DOAJ. Mana link yang menyatakan publication ethics? Mana link yang menunjukkan nama-nama editor Anda? Mana link yang jadi kita isi itu semuanya. Ya, apakah ada APC? Kita klik yes. Mana linknya yang menjelaskan tentang APC ini? Kita post ya. Nah, jadi kita mengajukan indexing itu nggak bisa sembarangan juga ya. Harus sesuai seperti apa yang kita ajukan ke jurnal, ke indeks tersebut. Nah, yang kedua, itu Pak ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak tentang publish di jurnal gratis untuk beginner. Bisa Pak, insya Allah bisa. Saya jurnal pertama saya publish dulu kan di Q1, language and sekali dibimbing oleh supervisor saya. Saya pun pertama sebelumnya masih belajar publikasi ya kan. Waktu di S3 alhamdulillah langsung diterima di Q1. Nah, jadi pembimbing saya sangat senang akhirnya saya disuruh tulis lagi untuk set data berikutnya. Jadi saya sidang dulu hanya 45 menit. Ya, sekarang saya akan menjadi external reviewer di University Malaya juga. Ya, sudah ini 2 kali diundang. Ya, sangat sedih ada yang gagal, harus tambah setahun lagi ya. Ada yang sampai sidangnya 2,5 jam. Saya dulu alhamdulillah 45 menit udah siap semuanya karena mungkin publikasi saya pun mendukung begitu. Jadi mereka sudah tidak banyak tanya lagi ya. Nah, itu dia. Kemudian tentang menulis discussion ya. Tips dan trik yang bisa saya lakukan agar bisa membuat pembahasannya baik tanpa harus melakukan analisis yang rumit ya. Nah, sebenarnya menulis discussion itu tidak susah. Kalau saya karena literature itu harus membaca ya kan. Discussion itu kita hanya mengaitkan hasil yang sudah kita dapatkan dengan apa yang sudah kita tulis di literature review. Nah, kalau penelitian kuantitatif biasanya nama-nama yang kita kaitkan di dalam discussion itu nama-nama yang sudah kita sebut di literature review ya. Kalau kualitatif itu ini menurut pengalaman saya keluarkan tiba-tiba nama baru di discussion, tidak saya bahas di literature review, itu tidak apa-apa. Ya, contohnya misalnya tulisan saya tentang taboo words tadi. Ya, di bagian literature review betul-betul banyak tentang teori-teori begitu. Tapi waktu saya bahas di discussion kan sudah masuk tentang culture, ya kan, bahwa istilah misalnya apa tadi kalau orang barat ada cursing word-nya fuck Jesus misalnya ya, astagfirullah ini kan contoh Bapak Ibu ya. Ya, fuck Jesus, holy shit misalnya. Kita kan enggak ada istilah tabu types of taboo words yang berhubungan dengan religion begitu. Tapi mereka ada. Nah, itu kenapa tidak ada, kan sudah masuk ke ranah culture. Sudah masuk ke ranah bahwa tentang
agama orang Islam itu agama orang Aceh itu 90% tuh kita di Aceh ini orang Islam ya, dan cara kita menjalankan Islam itu memang tidak boleh kita menghina-hina nama Nabi nama Allah. Lagi ngomong-ngomong kita hina Nabi, kita hina Nabi aja sudah bisa berantang satu toko kan begitu. Jadi kan kita memang berusaha untuk menahan ya, tidak kita memberikan curse words dalam hal yang berhubungan dengan agama. Jadi kan di pembahasan itu udah nggak ada itu di bagian literature review. Nah, kalau penelitian kualitatif, pembahasan seperti itu saya lihat reviewernya tidak banyak komentar. Artinya saya berasumsi diizinkan kita untuk mengelaborate discussion kita terhadap bacaan-bacaan yang tidak kita sebutkan di literature review tadi. Ya, namun kalau untuk kuantitatif itu saya memang pernah diberikan komentar. Kenapa nama ini muncul tiba-tiba? Kamu tidak ada bahas dia di bagian literature review. Ya, nah itu saya lihat ini penelitian kuantitatif. Ya, kami menggunakan questionnaire untuk dapatkan jawabannya, dan questionnaire itu sudah ada punya orang lain. Kita adopt ya dari punya si expert ini. Nah, jadi asumsi saya, maksudnya kesimpulan saya dari pengalaman saya menulis, kalau artikel yang approach-nya kuantitatif, nama di discussion harus ada di literature. Kalau approach-nya kualitatif, nama yang keluar di discussion tetap yang ada di literature review juga. Tapi kalau ada keluar nama lain yang tidak kita bahas sebelumnya, nah itu boleh. Nah itu berdasarkan pengalaman, ya. Nah, jadi itu mudah-mudahan bisa membantu jawabannya. Memang menulis itu butuh practice. Ya, dengan banyaknya praktis, insya Allah akan menjadi perfect. Bukan perfect ya, maksudnya lama-lama akan menjadi lebih baik. Karena ada phrase practice makes perfect, ya kan? Saya sendiri aja sampai hari ini orang bilang, banyak sekali publikasi Bu Yun, tapi tidak ada semuanya yang saya submit langsung publish. Semuanya butuh waktu, ya, di reject. Tidak ada yang langsung di accepted. Pasti ada rejection dulu. Tapi itulah tadi agar kita tidak paku pada satu publikasi, ya tiap 3 bulan submit. Tiap 3 bulan submit artikel lain. Tiap 3 bulan submit artikel lain. Jadi sambil kita menunggu hasil ini, kita sudah ada satu artikel lagi yang sedang direview. Ya kan, sambil kita perbaiki artikel ini yang diminta revisi, yang itu sedang menunggu hasil. Kan begitu. Jadi kita terus aktif dalam menulis. Jadi kita enggak stres begitu, enggak stres maksudnya kenapa artikel ini lama kali. Ini udah setahun saya tunggu enggak ada hasil. Jadi kan gelisah terus hidupnya. Ya. Nah, kalau sudah urusan publikasi ya. Jadi harus seperti itu ya. Berputar terus kita menulis ya, tiap-tiap 3 bulan usahakan, tiap-tiap atau 1 tahun 2 kali, 1 tahun 2 artikel pun cukup ya, agar kita ada masa lagi menunggu ini, kita sudah sibuk dengan artikel ini gitu ya. Jadi kita tidak menunggu hasil yang lain ya, tanpa ada produk yang lain ya. Jadi begitu Bu, semoga menjawab. Ibu apa Bapak nih ya? Ya, Dharma. Bapak kayaknya. Dharma nampaknya Bapak ya. Mudah-mudahan Ya. Oh, ini satu lagi ya. Ya, ada di chat. Boleh saya jawab nih, Pak? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ya, jadi sebelum kirim ke jurnal, kirim ke proofreader dulu. Ya, proofread dulu. Karena seperti di seal misalnya, ada artikel masuk dari awal bahasa Inggrisnya sangat jelek, itu tidak kita kirim ke reviewer, kita sampai di editor itu saja. Ya, kalau memang mau mengirim ke artikel jurnal-jurnal bereputasi, proofread dulu. Ya, artikel sudah siap. Kalau merasa bahasa Inggrisnya kurang, bawa artikel itu untuk di proofread. Memang nanti kadang-kadang seperti ini ada pertanyaan, tapi nanti waktu revisi proofread lagi, kan sudah ongkos lagi. Ya, ya itu pertanyaan Bu Maya. Jadi itu memang sudah resiko ya, kita keluar banyak uang untuk proofreading. Makanya mungkin kalau saya suka menulis itu jangan hanya sendiri. Ya, ajak kolega, jadi kita bisa saling bantu-membantu dalam hal bahasa misalnya ya. Jadi memang proofreading itu bisa sampai diminta 2-3 kali ya oleh satu jurnal. Namun ada Enago namanya, kalau USK dia bekerja sama dengan Enago ini. Enago ini jasa proofreading ya.
Dulu pernah kita berikan workshop di LPPM, orang Enagunya datang membahas tentang jasa yang ditawarkan oleh Enagu. Jadi misalnya kita sudah submit satu artikel ke Enagu, kan sudah dihitung ini ongkosnya. Nah, kemudian artikel itu kita submit ke jurnal itu minta revisi dan minta proofreading lagi karena katanya bahasanya masih kurang. Nah, kita bisa kembalikan ke Enagu untuk mereka proofread lagi tanpa ada biaya tambahan. Ya, dia ada batas begitu. Berapa kali misalnya mereka bisa memproofread artikel itu, misalnya apa sampai 3 kali. Nah, kalau keempat baru mereka akan cas lagi, ya begitu. Atau 2 kali yang tidak dicas. Nah, yang ketiganya mereka akan cas, ya. Nah, jadi itu Enago namanya. Itu ada juga jasa proofreading yang menawarkan paket dia, ya paket untuk proofreading. Nah, jadi itu yang bisa saya jawab. Memang masalah proofreading itu bukan tanggung jawab jurnal, ya. Kalau kami di SIL masih berbaik hati mau membantu kadang-kadang perbaikan bahasa dari Bapak Ibu, kecuali memang sangat parah misalnya itu di luar SOP kita, ya kan, itu kita minta penulis untuk kirim ke professional proofreader, ya. Begitu jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab Bapak Ibu ya. Yeah, very inspiring Ibu. Memang cukup luar biasa penyampaiannya. Di balik istri yang berhasil ada suami yang gigih memperjuangkan. Iya. Satu Ya, equal suami saya dengan luar pepatah biasa di balik. mendukung saya. Iya. Jadi cukup runut, cukup jelas, clear uraiannya dan cukup inspiring penjelasan Ibu. Kami merasa sangat terbantu Ibu yang membangkitkan kesadaran konsumsius untuk terus menulis di jurnal dan nanti kan kita submit, kita publikasi segala macam. Teman-teman ya, saya juga melihat ini Ibu Yuyun itu di Gramedia juga nulis ada satu buku dipublikasi, Plate of Ice and Plate of Pizza ya. Ini buku apa ini Ibu? Iya. Itu novel anak-anak sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kisah walaupun di situ kita tulis non fiction ya. Itu kisah saya dan adik saya waktu kecil-kecil dulu dibawa oleh orang tua ke Amerika. Saya dulu ikut orang tua saya sekolah S2 dan S3 di sana. Jadi saya 7 tahun di sana. Cuman mungkin buku itu hanya ceritanya tentang seorang anak yang setahun tinggal di sana, tapi kisah-kisah di situ memang adalah kisah-kisah yang saya dan adik saya alami. Makasih Ibu Yuyun ya. Ini cukup inspiring. Teman-teman ini karena ya silakan. Bang Manjun, mungkin Prof Yun bisa share bahan presentasinya Iya. Apa saya kirim ke chat atau saya kirim ke Pak Muhajir? Ke chat karena aja ada teman-teman ya. juga yang bertanya. Boleh Bu. Oke, terima kasih Bu. Boleh ke chat, boleh Nah, Bu, nanti ke saya juga karena boleh. ada nanti saya lanjutkan approach ya. Silakan Ibu. Boleh. Ini saya kirim dulu yang pertama yang ini ya tadi tentang gap ya. Yang gap ini ya. Constructing insight to research. Ini udah terkirim. Kemudian yang bahan hari ini dia. Oke. Jadi ini memang ada 8 nih. Jadi yang nomor 24, 28 karena ini sebenarnya sudah workshop ke 20 ke 58. Yang saya kasih. Jadi saya nomorkan semua ke 24 dulu di IAIN Kendari. Ya. Jadi ini makasih, yang pertama sudah terkirim, saya lihat ya, yang kedua masih on the way. Iya. Baik, makasih Ibu. Ada yang bertanya lagi? Ini kita Bang, ada yang bertanya terakhir atau gimana? Oke, the last questions ya. Ini. Oke, ini Ibu, ini the last question dari Miss Tuti. Oh iya, boleh. Ada tips bagaimana mencari tema-tema yang menarik untuk ditulis ya? Oh itu, ya. Jadi itu mencari tema itu memang kita harus rajin buka jurnal, ya. Kita buka misalnya bidang kita apa? Saya bidangnya linguistik. Jadi saya sering intip-intip jurnal IJAL. Kalau saya di fonologi itu suka sekali saya intip English Worldwide, ya, yang punya John Benjamin Publishing. Kemudian Asian Variation in Languages juga punya John Benjamin. Kalau dalam linguistik di Elsevier saya suka buka ampersand, tapi saya nggak pernah kirim ke ampersand karena
ongkos publikasi di situ sangat mahal sampai 20 juta, tapi saya suka intip-intip artikel yang mereka publish. Ya, jadi di ampersand, satu lagi language sciences, language and communication. Jadi sebenarnya dengan kita melihat jurnal-jurnal besar itu, di situ kita bisa mendapatkan ide begitu. Jadi kemarin itu baru saya intip artikel di Wacana, ya di Wacana jurnal punya Indonesia yang sudah Scopus. Jadi ada di situ publikasi tentang linguistic landscape, ya. Nah, jadi linguistic landscape, wah saya lihat menarik ini. Di Aceh nampaknya masih belum banyak yang membahas, apalagi mahasiswa saya belum ada yang bahas tentang linguistic landscape, ya. Jadi kemarin baru ada mahasiswa yang mengajukan judul yang berhubungan dengan linguistic landscape, ya. Nah, jadi itulah dia, kita buka jurnal-jurnal besar itu, insya Allah nanti akan nampak topik-topik yang baru, yang menarik, yang kira-kira kita pun ingin melakukan penelitian di topik tersebut. Nah, jadi begitu Bu Tuti, mudah-mudahan membantu. Memang kita untuk urusan publikasi, penelitian, kita harus mau membaca dan duduk di depan laptop mencari bahan, ya, melihat-lihat jurnal. Jadi memang begitu. Jadi memang di waktu kita tuh rasanya tidak cukup. Tapi Bapak Ibu insya Allah kalau diatur waktunya cukup, ya. Insya Allah kalau diatur waktunya cukup. Saya sendiri kalau saya pikir kerjaan saya mengajar, membimbing, menguji, urus jurnal SIL itu juga sangat banyak menyita waktu, karena kita bukan hanya lihat-lihat artikel masuk, kan harus kita assign, kita cari reviewer, kita kita hubungi editor, ini tugas Bapak untuk perbaiki ini tugas Ibu untuk ini. Proses itu kan lama, ya. Jadi belum lagi itu urusan saya sendiri dengan publikasi, urusan saya membimbing mahasiswa, memang dalam seminggu itu rasanya nggak cukup waktunya. Tapi insya Allah kalau kita atur waktu semuanya cukup, ya. Insya Allah anak kita nggak melihat kita tiap-tiap hari di depan laptop, ya. Waktu kita juga bawa anak jalan, ya, keluar dengan suami. Jadi insya Allah Ya, halo Ibu. Halo, Ya, Ibu Prof. Yuyun. ya, maaf tadi saya terkeluar sendiri. Oh, terpental Ibu, nggak apa-apa. Biasa. Ya, demikian Bu Tuti, semoga bisa Ya. membantu jawabannya. Iya, makasih banyak Ibu Prof Yun. Ya, tadi saya catat semua data ya, kalau mau bisa dilihat. Yang paling penting juga jangan jadikan mood sebagai reason kita nulis nggak nulis gitu. Ya. Ya. Yang terakhir saya pikir kita belajar sesuatu hari ini ya, seorang ibu, seorang perempuan ya yang berbesar ngurus banyak hal ya, tapi konsistensi beliau pada akademik itu sesuatu yang menunjukkan bahwa fashion akademik itu masih ada, dan beliau satu perempuan Aceh yang saya pikir sangat inspiring ya untuk memotivasi kita semua. Memang dalam Wah. sejarah perempuan Aceh tangguh ya. Gitu. Baik teman-teman, Prof. Saya pikir itu saja. Prof. Yun, makasih banyak atas waktunya. Semuanya. Apa yang mau ini kegiatan untuk coaching kliniknya, Ketua P3M? Halo Bang Ryan. Halo ya Bang Muhajir, terima kasih. Ya, karena ini kita sudah kedua kali nih Bu. Ini yang pertama kemarin sama Pak Beni, ini yang sama Ibu. Jadi ini nanti akan di closing sama Pak Bang Ryan, Ketua M. Saya sebagai moderator mohon pamit. Makasih banyak Ibu Yuyun, sehat selalu. Nanti ditunggu undangan berikutnya Bu. Kita pasti akan terus komunikasi. Terima kasih. Saya berikan pada Bang Ryan. Silakan Bang Ryan. Baik. Terima kasih Bang Muhajir. Ya, salam hormat saya kepada Prof Yun yang sudah bersedia menemani kita ini mengisi materi di tempat kita dari pagi tadi. Saya cuma sebentar saja ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Prof Yun dan juga kepada teman-teman panitia dan juga kepada
peserta yang sudah bersedia mengikuti coaching klinik kita dari jam 9 tadi sampai jam 12 lewat ini. Jadi kita sudah mengagendakan ini sangat jauh-jauh hari. Kebetulan ini kali kedua ya Prof. Yang pertama itu dengan Pak Jarjani Usman, kemudian yang kedua dengan Prof Yun. Jadi harapan kami setelah ini mungkin nanti ada full up untuk minta kesediaan Prof Yun membimbing, barangkali ada artikel teman-teman kita dari internal untuk disubmit ke Scopus. Jadi agenda dari coaching ini jadi untuk bisa kita tingkatkan tulisan-tulisan teman-teman itu bisa submit ataupun ya publish di jurnal internasional berreputasi begitu Prof. Jadi ini mohon kedepannya ya, Baik, mohon Pak. bantuannya, Insyaallah. sediaannya gitu Sukses. Prof. Kemudian juga Baik. terima kasih ini kepada Ya. internal teman-teman dari internal STAIN. Di sini saya juga melihat ada Bapak Ibu Waket 2 dan juga Bapak Waket 3 yang standby ya dari awal acara tadi, dan juga Bapak Kajur sampai dengan akhir acara, dan juga ada beberapa teman-teman dari pengelola jurnal dan pengurus jurnal ini. Ada yang terindeks juga dari teman-teman pengurus pengelola jurnal yang terindeks, baik itu SIPTA dan juga internasional bereputasi yang sudah hadir di dalam Zoom kita. Jadi kami mengharap dengan adanya kegiatan ini yang mudah-mudahan secara akademik dan teori dan praktisnya tadi memang sudah banyak sekali Prof Yun jelaskan dari awal sampai hingga akhir untuk bisa memancing ya ataupun memantik kita untuk memotivasi ya, menginspirasi kita untuk bisa melahirkan jurnal ataupun artikel yang bisa disubmit ke jurnal internasional bereputasi. Nah, itu harapannya bagi acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ini saja mungkin dari saya untuk kepada teman-teman dan juga kepada Prof Yun yang sudah bersedia mengisi acara kita, dan juga kepada Bang Muhajir yang sudah mengawali dari sesi pertama dulu ya, dari sesi pertama hingga sesi kedua untuk mengomandoi ya acara kita untuk coaching klinik. Jadi mungkin harapannya untuk kegiatan selanjutnya dari follow up kegiatan kita nanti coba kita manage kalau ada teman-teman ataupun dosen-dosen kita internal ataupun yang dari luar yang sudah bergabung ingin melanjutkan kegiatan coaching ini ya secara dengan materi pertama yang kedua hari ini bisa nanti coba kita manage, kita buat kelompok atau grup kecil yang kita kumpulkan artikelnya, nanti bisa kita minta waktu ya, kesediaan waktu dari kedua pemateri untuk membahas atau mereview atau meminta masukan-masukan bagi artikel yang akan dipublish ke jurnal internasional bereputasi. Barangkali itu saja Bang Muhajir, dan rasa terima kasih, ucapan terima kasih kepada Prof Yun sekali lagi, dan juga kepada para peserta dan juga para panitia. Mungkin itu saja saya akhiri. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.